Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru moderator yang sudah memberikan waktu, Bapak Rektor serta Wakil Rektor dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Kudus yang saya hormati. Alhamdulillah, saya sudah kesekian kalinya diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar dan diskusi tentang kedaruratan makanan neonatal. Jadi nanti slide saya ada banyak sekali, kalau salah sekitar 87 slide, makanya saya bingung juga. Mudah-mudahan bisa selesai semuanya ya. Boleh nanti misalnya di sela-sela waktu penjelasan mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan saja nggak apa-apa ya. Kita sifatnya santai diskusi. Next slide. Jadi sebelum kita lebih jauh, apa sih gawat darurat itu kan ya? Jadi kegawatan adalah keadaan yang mengancam nyawa, tetapi tidak memerlukan tindakan segera. Jadi orang yang kanker gitu itu termasuk gawat karena dia mengancam nyawa. Si ovari, si aservik dan sebagainya, kalau sudah opsin itu gitu, ya, si korpus, uteri dan sebagainya, itu kegawatan. Tetapi tidak perlu segera, gitu kan? Misalnya ada orang beberapa hari yang lalu datang dengan perdarahan banyak di IGD, gitu kan ya, dikira suatu kedaruratan, kemudian saya periksa, ternyata problemnya adalah ke arah kanker serviks, sehingga kita atasi kedaruratannya bukan kankernya, perdarahannya. Kita asal ini perdarahannya, tapi setelah nanti ya sudah, nanti kita biopsi, tunggu hasil PA-nya, kapan-kapan kita rujuk untuk dilakukan kemoradiasi gitu ya. Nah, darurat itu keadaan yang perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera gitu ya. Kayak misalnya darurat ini adalah tular atau perdarahan banyak gitu ya. Itu perbedaan antara gawat dan darurat. Nah, di dalam karena saat ini adalah eranya BPJS gitu ya, era BPJS itu semuanya kita harus berpatokan pada kriteria yang dilakukan BPJS kan, gitu ya. Jadi kadang-kadang agak berubah mungkin, orang-orang seperti saya yang produk lama gitu ya, waktu kuliah itu kegiatan semuanya masuk, tetapi ketika era BPJS ada hal-hal yang menurut BPJS ini tidak bisa dimasukkan ke gawat daruratan, ini masuk dalam hal-hal yang harus dirawat jalan dan sebagainya. Ini saya sampaikan, itu ada abortus, distosia, eklamsia, gangguan ektopik terganggu, perdarahan antepartum, postpartum, infeksi uteri, febris puerperalis, kemudian hiporemesis gravidarum dengan dehidrasi, dan persalinan kehamilan risiko tinggi atau persalinan dengan penyulit. Lanjut. Nah, ini patokan standar menurut WHO gitu ya, proses indikator emergency obstetric services. Jadi hal-hal apa sih kira-kira kenapa termasuk dalam kedaruratan ini? Kalau perdarahan itu, hemorrhage perdarahan postpartum itu jangkauannya 2 jam. Jadi dalam 2 jam pertama, kalau kita tidak segera mengatasi hal tersebut, maka bisa berakibat fatal. 2 jam. Kemudian perdarahan antepartum misalnya placenta previa, kemudian solusio placenta gitu ya, itu ruptur uteria itu masih bisa dalam 12 jam. Jadi artinya kedaruratannya sampai 12 jam gitu ya. Kemudian eklamsi itu dia membutuhkan 2 hari. Jadi batasan kedaruratannya 2 hari. Kemudian obstructive labor itu patos macet gitu ya, sampai 3 hari, dan infeksi itu 6 hari. Lanjut. Oke, slide. Nah ini sedikit jurnal bahwa faktanya gitu ya, fakta bahwa di dunia itu sejak hari di tahun 2020 hampir 800 orang wanita meninggal, dan penyebab kematiannya itu sebenarnya bisa dicegah, preventable, yang disebabkan oleh yang terkait dengan pregnancy, kehamilan atau proses persalinan. Bayangkan 800 orang per hari di tahun 2020 kan gitu ya. Kemudian artinya apa? Kematian maternal atau AKI itu terjadi hampir setiap
2 menit kita setiap 2 menit ada 2 orang ibu meninggal seluruh dunia, kan gitu ya. Jadi betapa sebetulnya mengerikannya proses persalinan seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, bahwa angka kematian ibu dan bayi itu menjadi salah satu indikator kesejahteraan nasional. Jadi kalau akinya tinggi berarti suatu negara boleh dikatakan belum sejahtera, gitu ya. Salah satunya. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, ini di Indonesia yang namanya AKI itu ya, AKI itu angka kematian ibu adalah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, gitu kan. Di tahun 2015 itu ada sekitar 305 kejadian. Targetnya ya, di 2030 itu 68 harusnya, tetapi itu teorinya seperti itu. Apakah bisa? Mudah-mudahan bisa. Lanjut lagi. Ini statistik aja, lanjut. Oke. Kemudian di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah di tahun 2020 yang paling kanan itu saat ini masih 530. Tahun 2020 ini 530 angka kematian ibu. Ya, lanjut lagi. Ini menggambarkan aja. Nah, penyebabnya, ini ya, ini langsung ini penyebabnya ranking tertinggi itu selalu perdarahan dan preeklamsi itu silih berganti. Nah, saat ini masih perdarahan, ini postpartum 30% postpartum, kemudian 25%-nya adalah preeklamsia, kemudian 12% itu ada infeksi setelah persalinan, kemudian abortus 5%, 5% partes macet gitu, kemudian emboli itu 3% sedikit sekali, kemudian komplikasi selama nifas dan lain-lain itu termasuk penyakit jantung, kemudian TB, kanker dengan kehamilan dan sebagainya, termasuk lain-lain. Lanjut lagi. Jadi sampai saat ini yang tertinggi adalah masih kebakaran perdarahan. Nah, ini di Jawa Tengah tadi sudah, lanjut aja. Oke. Nah, sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Nah, mencegahnya adalah ini dia. Ada 4 pilar safe motherhood gitu ya. Jadi KB, kemudian pelayanan obstetrik esensial, kemudian ini pelayanan kebidanan dasar. Jadi asuhan prenatal dan termasuk persalinan dan aman. Kalau ini kita lakukan dengan baik, maka insya Allah kematian ibu bisa kita hindarkan, gitu ya. Jadi artinya tadi yang paradoks ya, kalau saya bilang paradoksnya itu begini, di akhir-akhir ini semakin banyak bidan, ya kan, jumlah bidan semakin banyak, jumlah dokter obgyn banyak sekali ya, gitu. Di Kudus saja saat ini mungkin ada sekitar mungkin hampir 20 ya, 16 gitu. Dibandingkan dengan zaman dahulu kala, dari zaman sebelum saya jadi obgyn di Kudus hanya dokter Pamor, dokter Sahono, dokter Hari Suhari, bukan Pak Hari ini banyak, hanya 3 orang itu angka kematiannya segitu. Setelah sekarang menjadi 15-16 orang, angka kematiannya juga segitu. Ini kan itu suatu paradoks katanya gitu. Artinya sebenarnya yang ditangani, yang menangani sudah lebih banyak, sudah banyak ahlinya, bidan-bidannya sudah lebih banyak sekali. Tetapi kenapa angka kematian masih saja tetap tinggi? Gitu. Jadi kenapa? Karena 4 pilar ini tidak dilakukan. Jadi banyak sekali ibu-ibu saat ini yang misalnya tidak ber-KB gitu. Jadi hari ini seksio mungkin 6 bulan kemudian sudah hamil lagi gitu. Tidak ber-KB, tidak. KB itu kan penjarangan ya. Jadi kalau KB ya dia tidak seperti itu kan. Artinya bahwa waktu itu ada pakar dari Semarang yang menyebutkan kalau angka kematian kepengen turun ya jangan hamil kan gitu ya. Betul nggak? Ya betul kan, betul. Tetapi kan sebetulnya ya setiap orang yang menikah itu pasti pengen hamil. Nggak ada orang yang menikah saya nggak pengen hamil, ya pengen menikah aja iseng-iseng, nggak ada. Ya, pasti kepengen hamil. Ya, lanjut lagi. Jadi ini 4 pilar sifatnya. Karena perjalanan tadi ada ranking 1, maka kita bagi perjalanan itu kita bagi perjalanan obstetri ya, dan obstetri itu jadi kalau panjenengan nanti dimanapun bertugas di puskesmas, di IGD, setiap ada seorang wanita datang perdarahan,
Yang pertama dia harus dipastikan adalah apakah ini hamil atau bukan. Ya, jadi apakah ini suatu kehamilan atau bukan? Penapisannya itu dulu. Jadi screeningnya adalah ini hamil atau bukan. Oh ini hamil, maka kita lihat selanjutnya trimester 1, antepartum atau postpartum, kan itu kan. Dan itu, kalau sudah hamil ya sudah masuk data postpartum. Kalau bukan hamil apa misalnya? Oh misalnya tadi CA cervix. Oh misalnya ada polip cervix. Oh kemudian ada postcoital bleeding, perdarahan postcoital, manten baru, datang perdarahan, banyak perdarahan yang ngocor-ngocor. Oh ini mungkin perdarahan postcoital di PPTS dulu negatif, oh postcoital bleeding, ada terlambat haid atau tidak kan itu kan. Jadi tetap patokannya adalah kita screening hamil atau tidak. Bagaimana cara mengetahui kehamilannya? Tentu saja dengan memastikan HPHT-nya, ya kan, hari pertama, haid terakhir, HPMT atau HPHT. Pastikan dulu. Ada riwayat terlambat haid enggak? Pada riwayat terlambat haid, oke kita PPTS, kan? PPTS positif, wah ini obstetri ini. Nah, kita bedakan menjadi perjalanan trimester 1, di situ ada abortus dan kehamilan ektopik yang terganggu. Kemudian dan antepartum ada placenta previa, solusio placenta dan ruptur uteri, dan pada postpartum ada atonia uteri, retensi placenta, sisa placenta, perbedaan janin lahir dan gangguan pembuluh darah. Lanjut kita yang trimester 1. Nah, dalam trimester 1 next. Lagi abortus dan KIT lagi, nah ini KIT itu apa? Kehamilan ektopik terganggu. Normalnya kehamilan di mana? Terjadinya di mana normalnya kehamilan? Di dalam kafum uteri, kafum ruangan dalamnya. Ini rahim kan gitu kan. Ini sayangnya kualitas saya nggak begitu kelihatan. Ini rahim itu, ini semua itu rahim. Tetapi yang betul adalah hamil itu harusnya terjadi di kafum uteri. Ini rahim. Di kornu itu rahim. Di interstisial juga rahim. Di cervix kan bagian dari rahim juga ya. Jadi kehamilan yang terjadi di luar kafum uteri. Kan itu ektopik. Nah, apakah kehamilan ektopik selalu terjadi perdarahan? Belum tentu. Kalau dia tidak ada T-nya, kalau tidak ada terganggunya, maka ya masih belum perdarahan, masih kehamilan ektopik, atau ada yang menyebutkan KEBT, kehamilan ektopik belum terganggu. Karena apa? Karena sesuai dengan predileksi tempatnya, itu kejadiannya berbeda-beda. Kalau yang paling singkat itu di sini, di nomor 3 nih. Nomor 3 adalah kehamilan ektopik di ismik, pas ismika. Jadi kita tahu bahwa di tuba itu ada fimbria, ya kan, paling ujung ini fimbria, kemudian ampulat yang melebar, ruangnya lebih lebar, kemudian pas ismika itu ismus, ini lebih sempit, kemudian ini ada pas interstisial setelah ismus, kemudian setelah pas ini baru masuk ke kafum uteri. Di sini kornu itu ujungnya lebih ke tengah daripada ismus interstisial, kan. Kemudian kalau dia di abdomen, kemudian di abdomen tapi yang sekunder di di ligamentum latum maupun di cervix terjadinya berbeda-beda. Yang paling singkat itu di pas ismika. Ketika kehamilan baru 6 minggu kok kesakitan, ada flek-flek sedikit tapi ibunya pucat sekali, perutnya nyeri sekali. Nah itu kita mungkin, wah ini KIT yang pas ismika nih pasti. Tapi kalau 8 minggu mungkin terjadinya di sini. 8 minggu itu di ampula karena dia lebih lebar, maka setelah 8 minggu baru pecah. Gitu. Kalau di sini bisa lebih lama lagi, di cervix lebih lama lagi, apalagi yang primer di abdomen bisa sampai 9 bulan dia nggak Saya pernah 2 kali saya mendapatkan kehamilan abdominal. Jadi di luar rahim dia bayinya di sela-sela ususnya ibu, rahimnya kecil gitu, tapi sampai 9 bulan dan kita lakukan laparotomi pembedahan gitu, diambil bayinya, plasentanya ditinggal. Jadi plasentanya nggak boleh diulek-ulek karena kalau plasenta sekali diulek-ulek dia langsung perdarahan ngebior. Kenapa? Karena plasentanya nempel di situ, nempel di usus, nempel di di penggantung usus begitu ya. Nah kalau yang ini sekunder yang sekunder ini adalah terjadi karena ruptur, tapi kemudian perdarahannya berhenti, dia nempel di luar. Nah, gitu. Yang nomor 8 itu yang di sekunder abdominal. Ya lanjut. Jadi
kehamilan ektopik bisa terganggu, bisa tidak terganggu, gitu ya. Nah, diagnosisnya bagaimana? Bagaimana kita tahu? Satu ya jelas dia hamil, gitu ya. Yang kedua ada perjalanan ngeflag, gitu ya. Ngeflag itu ya spotting dan flag spotting. Tetapi yang menjadi patok pneumonik adalah diagnosis intinya adalah selain USG ya. Kalau jenengan punya USG, habis perkara sudah tinggal di USG, dilihat ada kantongnya di luar kahum uteri ya itu belum, itu KE yang belum terganggu mungkin, atau kalau sudah terganggu kita lihat apa namanya USG dengan posisi begini di atas perut begitu, kemudian kita lihat di bagian belakang rahim retrouterina itu ada cairan bebas, ada gambaran hitam cairan bebas, harusnya saya lupa, harusnya saya masukkan gambar USG nya juga ya. Ada gambaran cairan bebas di retrouterina, yaitu apa? Itu darah yang keluar, dia pecah, gitu ya, pecah, kemudian keluar di kafum peritoneum. Jadi rahim itu organ yang spesifik kan, gitu ya. Kalau kita ini bentuknya seperti rahim ya. Rahim bagian atas itu dia termasuk organ intraperitoneum, yang bagian luar serviks ke bawah di bagian ekstraperitoneal. Kenapa? Karena di sini dibungkus oleh peritoneum, gitu kan, membungkus semua organ dalam perut. Nah, ketika sampai di luar dia gini terus melipat ke depan, melipat ke atas lagi. Namanya yang di depan kafum petii, yang di belakang berbatasan dengan usus namanya kafum douglasi. Ya, kafum douglasi. Nah, darah kalau terjadi perdarahan di dalam tuba itu akan tertampung di dalam kafum douglasi, gitu ya. Sehingga diagnosisnya dengan USG ada cairan bebas di kafum douglasi. Atau kalau tidak punya USG di VT, pelan-pelan jangan langsung shoot, jangan pelan-pelan aja. Setelah di jalan berhenti dulu, Bu, sakit enggak? Biasanya enggak sakit, tapi kemudian di single, porsinya digoyang, digoyangin, di single. Kalau jenengan single itu kalau situ udah banyak darah di luar, maka ibunya akan merasa kesakitan. Kenapa kesakitan? Karena di situ ada darah yang merangsang peritoneum, sehingga terjadi reaksi peritoneal. Kita akan nyeri, ya, disebut nyeri goyang atau slinger pain. Yang slinger pain itu adalah salah satu diagnostik patok pneumonik untuk kehamilan ektopik yang terganggu, ya sudah pecah. Ya, begitu dengan single tidak apa-apa, single tidak apa-apa, oh, berarti abortus biasa, oke, tidak apa-apa, kelihatan. Kalau single nyeri, wah itu mungkin KIT ini, kehamilan ektopik yang terganggu. Nah, gitu. Jadi apa sih faktor risikonya? Faktor risikonya ini. Jadi hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penurunan motilitas tuba. Jadi panjenengan kita semua tahu bahwa ketika pembuahan ya, sel telur dilepaskan dari indung telur, kemudian ditangkap oleh fimbria, gitu ya. Kemudian di dalam tuba itu ada rambut tetar silia yang membawa ke arah kafum uteri. Dia akan menyapu sel telur atau ovum itu ke arah kafum uteri. Kemudian di ampula terjadi pertemuan dengan spermatozoa, ya terjadilah zigot dan seterusnya itu, kemudian berjalan masuk ke kafum uteri. Nah, kan gitu. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pergerakan itu, gitu ya, menyebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung motilitas tuba, ya ada tadi gerakan fimbri itu, gerakan silia, maka itu bisa potensial menyebabkan terjadinya KIT, ya, ektopik. Nah, riwayat infertilitas ini faktor risiko juga, di mana infertil itu sering terjadi karena tubanya lengket dan sebagainya. Kemudian ketika diberikan penibur ada pembuahan dan seterusnya sehingga terhambat. Kemudian PID, penyakit radang panggul, kemudian operasi darah tuba, appendicitis, kegagalan MOW itu juga bisa. Jadi kenapa MOW yang gagal? Nah, ini biasanya terjadi pada MOW yang dilakukan dengan mini laparoskopi. Jadi ambil sedikit. Jadi mini laparoskopi itu tubanya dijungkit sedikit, kemudian diklik pakai kaliper, klipnya kurang banyak, maka dia mungkin masih bisa, sperma masih bisa berobos sehingga terjadi pembuahan di situ. Gitu ya, terjadinya dia nggak bisa masuk ke darah karena sudah besar. Ada riwayat KIT sebelumnya. Kenapa riwayat KIT sebelumnya? Kalau kita mau bahas satu-satu, riwayat KIT sebelumnya itu kan begitu KIT sebelumnya dipotong, kan tinggal satu nih tubanya. Nah, indung telurnya kan masih, yang kanan masih, kiri masih, kan gitu ya. Kadang-kadang
ada namanya indung telur itu jangan dibayangkan bahwa dua-duanya pasti matang kanan kiri sehingga telurnya baru enggak, kadang-kadang satu yang kanan kalau matang bisa ditangkap. Nah ketika tinggal satu tubanya, misalnya yang kanan sudah hilang gitu ya, nah tetapi indung telurnya yang kanan yang matang, maka dia akan keluar, dia akan menyeberang dari kanan ke kiri. Nah perjalanan menyeberang inilah yang bisa menyebabkan kehamilan ektopik tadi gitu ya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah kegagalan metode kontrasepsi, kemudian IUD itu juga bisa. Tetapi kita perlu bijaksana dalam mensikapi ini bahwasanya kalau misalnya ada calon klien yang mau pasang IUD gimana Bu Bidan, nanti apa risikonya apa? Wah risikonya kayak itu Bu, perdarahan, orang itu pasang, orang yang takut. Jadi jangan dibetul-betul, jarang yang seperti itu. Nah ini kemudian yang sampai di sini jelas ya KIT ya. Jadi diagnosisnya kalau keliru gimana? Keliru tidak masalah, namanya KIT itu dia dijuluki the great imitator. The great imitator itu apa? Penipu yang besar, penipu yang ulung. Jadi dia susah didiagnosis. Jangankan kita, kadang-kadang dulu pernah ada kejadian di Kudus juga, dia didiagnosis sebagai appendix. Yang sering itu salahnya appendix karena nyeri di perut bawah gitu ya, dikira appendicitis, dibuka ternyata duaranya banyak, KIT kan gitu. Jadi memang bahkan dokter spesialis radiologi, dokter spesialis obgyn pun kadang-kadang salah. Karena apa? Mereka mungkin tidak melakukan tadi slinger pain ya, nyeri goyang. Jadi bidan bisa tepat dengan pelan-pelan, tapi saya langsung masuk goyang ya, wah sakit pasti ini. Pelan-pelan, diam dulu, ditanya sakit nggak Bu? Enggak, baru single ting. Nah kalau dia ting jebul baru, nah gitu lah KIT ini. Itu hampir pasti betul gitu ya. Kemudian abortus yang perjalanan berikutnya adalah abortus. Abortus ini definisinya itu tadi soal pasti sudah apa ya, berakhirnya kehamilan 10-20 minggu atau produk kehamilan kurang dari 500 gram gitu kan ya. Nah, kalau ada berbagai macam definisi gitu, tergantung waktunya. Kalau waktunya ya ada abortus iminen, abortus insipient, abortus incomplete, abortus completus maupun misabortion kan gitu kan. Jadi apa sih bedanya? Kalau iminen itu baru ancaman, dia baru terancam terjadi keguguran. Jadi produk kehamilannya masih di dalam, mungkin masih baik, mungkin masih bisa dipertahankan kan. Jadi ya sudah tetapi itu harus dengan ya, kalau abortus dengan tentunya dengan USG ya. Dengan USG dilihat, oh masih ada kantongnya, masih ada embrionya, masih berdiri, tapi ada perdarahan sikit-sikit, atau apa ini namanya abortus iminen. Cukup dengan istirahat, bed rest, kita berikan penguat progesteron dan sebagainya gitu. Kemudian kalau insipient itu yang sedang terjadi. Kalau insipient sudah tidak bisa ditahan lagi. Insipient itu dia biasanya bedanya apa? Kalau iminen itu darinya sedikit, dia masih bagus. Kalau insipient sedang berlangsung, dia perdarahnya banyak. Ibunya kesakitan, mules-mules. Kadang-kadang jaringannya sudah sebagian di luar, baru membuka, atau kalau ada perubahannya menonjol dan sebagainya. Insipient. Kemudian incomplete sudah terjadi, tetapi masih ada sisanya di dalam tabung uteri. Kemudian kalau komplit ya sudah bersih. Nah biasanya kalau kehamilan di bawah 8 minggu ya, 8 minggu rata-rata biasanya bisa komplit, tapi kalau 8 minggu ke atas seringnya tidak bisa komplit. Nah misabortion itu apa? Misabortion adalah abortus atau keguguran tidak berkembang tetapi tidak disadari oleh si ibu, yang terlupakan, sehingga ketika si pasien komplain, dulu saya tidak main-main, tapi perut tidak kunjung membesar, dites dulu positif, kok sekarang negatif, karena ada perdarahan. Nah harus di USG, dibersihkan, dikeluarkan. Misabortion kalau definisi klasiknya dulu adalah kehamilan yang tidak berkembang maupun keguguran, kemudian diretensi selama 3 bulan atau lebih gitu ya, diretensi di dalam tabung uteri. Kemudian menurut caranya ada ini frekuensinya abortus habitualis ya. Habitualis itu kalau dulu 3 kali atau lebih, kalau sekarang 2 kali pun sudah disebut sebagai abortus habitualis ya. 2
2 kali keguguran berulang. Ini keguguran, besok keguguran lagi, ya itu udah abortus habitualis. Nah, kita harus cari ini penyebabnya. Kenapa abortus habitualis? Kenapa terus-terusan abortus keguguran? Apakah karena ada infeksi? Apakah karena defek fase luteal defek itu karena kekurangan hormon progesteron gitu ya. Kalau orang awam juga kandungan lemah itu bukan kandungan yang terbuat dari lemah gitu ya. Jadi kemudian abortus provocatus, nah ini bisa medisinalis, sudah kriminalis. Medisinalis apabila kita atas indikasi medis, jadi misalnya ada saya ada pernah gitu kan, pada kasus dengan anencepal, bayi dengan anencepal. Anencepal itu tempurung kepalanya, tulang sebagian besar dari tulang parietal ini tidak terbentuk. Jadi mulai dari paling atas itu hanya orbita, ini tulang tulang mata itu, yang atas ini sudah tidak ada, jadi langsung otak dan selaput otak. Gitu. Nah, keadaan seperti itu tidak memungkinkan bayi hidup. Jadi meskipun bisa 9 bulan, ketika lahir itu paling lama 1 atau 2 hari. Saya di Aisyah itu paling lama 3 hari terus meninggal, dan biasanya keluarga itu nggak mau membawa pulang, dititipkan ke rumah sakit dan setelah meninggal diambil menasusikan langsung. Jadi kalau waktu itu saya tawarkan, nah ini kalau kita bicara tentang di Muhammadiyah itu ada majelis tarjih, waktu itu pernah kita diskusi bahwa kalau menurut Muhammadiyah, menurut majelis tarjih tidak boleh digugurkan kan, gitu, harus ditunggu gitu. Tetapi ketika itu kita membantah, sebentar Pak, ini waktu keputusan itu dibuat melibatkan ahli obstin enggak? Belum. Nah itu dia, dan harusnya kita dilibatkan dong, karena tidak ada obat yang bisa mengobati bayi anencepal itu. Maka kalau istihad kami para dokter obstin yang muslim itu, kalau menemukan itu di 12 minggu sudah bisa dideteksi ya. Jadi 12 minggu itu kehamilan usia 12 minggu, janin sudah terbentuk sempurna, sudah ada tulang kepala, tangan, jari-jari, kaki semua sudah ada, tinggal pematangan gitu. Jadi ketika 12 minggu terdeteksi, terdiagnosis adanya anencepal, dan itu pasti dengan USG itu pasti kelihatan. Itu ya sudah, kita motivasi untuk kita lahirkan. Kenapa? Masih kecil, tinggal diinduksi, keluar, dikuret, bersihkan, selesai, 1 hari pulang. Kalau misalnya kita tunggu sampai 9 bulan, belum tentu dia bisa presentasi kepala lahir spontan. Mungkin dia lintang karena tidak ada yang menekan bawah, ini tidak ada tulang kepalanya, dia lintang, harus disesar dan sebagainya. Kan morbiditas ibunya semakin tinggi, gitu kan. Jadi kasihan ibunya menunggu 9 bulan hanya untuk sesuatu yang pasti akan mati dalam waktu dekat. Di luar konteks. Ya apa, kita diskusi. Kemudian tanda dan gejala termasuk kram perut, gitu ya, nyeri perut, nyeri punggung, dan pervaginan. Itu tuh abortus secara umum. Tapi kalau yang iminen, kadang-kadang ya masih ringan. Kemudian jika terdapat shock, jangan dikira bahwa abortus itu perdagangan ringan. Jadi kadang-kadang saya pernah abortus perdagangan insipient banyak sekali sehingga masih yang pre-shock. Jadi pre-shock, hemorrhagic, ya sudah kita pasang terus 2 jalur, atasi shocknya kan begitu. Kemudian baru diatasi itunya abortusnya. Berikan dukungan psikologis terutama pada ibu-ibu dengan abortus yang habitualis gitu ya. Kadang-kadang mereka itu terus menjadi down, takut untuk hamil dan sebagainya, sehingga kehilangan harga diri dan sebagainya. Ya, jadi itu tentang abortus. Nah, kemudian perdarahan yang berikutnya itu perdarahan slide. Nah, perdarahan antepartum, lanjut lagi. Nah, ini dia nah, placenta previa, gitu kan. Placenta previa itu apa? Yaitu placenta yang insersinya tidak di tempatnya yang normal, gitu kan. Kalau tempatnya yang normal, pasti bukan placenta previa. Normalnya di mana? Normalnya adalah di fundus atau korpus, jadi bagian atas rahim, bagian tengah rahim, di depan maupun belakang maupun samping, itu masih normal. Yang tidak normal kalau dia di bawah, di segmen bawah rahim atau bahkan menutupi OI.
terus Ordovisium dari Instagram. Jadi nanti ada klasifikasinya tergantung letaknya, tergantung seberapa banyak dia menutupi OUI gitu ya. Kemudian perdarahannya khas ya, perdarahan tanpa rasa nyeri ya, tidak ada nyeri ya. Bangun tidur tiba-tiba berdarah banyak, nah itu kemungkinan plasenta previa. Kemudian kalau pada plasenta previa tidak boleh dengan VT ya. Kenapa di VT? Tidak boleh. Karena begitu VT dengan kena plasenta, wah langsung ngebiur. Tidak boleh. Kemudian jika terdapat shock ya segera atasi. Tata laksananya kalau sudah cukup bulan atau berdarah banyak dilakukan seksio, gitu ya. Tidak bisa dilahirkan secara vaginal. Nah ini dia, ini derajatnya. Kalau yang ini adalah yang paling ujung kanan itu adalah placenta previa totalis, dia nutup gitu ya, nutup total. Jadi kalau dari awal kehamilan katakanlah 16 minggu sudah total begini ya sudah, kemungkinan besar total terus gitu. Kemudian ini parsial, dia nutup sebagian ujung placentanya. Kemudian marginal itu ujung placenta di tepinya pembukaan, tepi OUI gitu ya, tepi jalan lahir itu marginal, dan ini lying itu letak rendah. Nah, biasanya teman-teman bidan itu yang punya PSG sering kadang salah meletakkan probe-nya sehingga terus dikira placenta previa, padahal placenta letak rendah. Kalau letak rendah, apakah masih bisa persalinan spontan? Nah, kadang-kadang masih bisa, tergantung. Kalau letak rendah di awal, biasanya dia akan di usia 7 bulan, 8 bulan itu akan terjadi migrasi plasenta. Ya, jadi plasenta itu ketika usia 7 sampai siap. Nah, itu jelas. Nah, pada plasenta letak rendah itu kalau kehamilannya di bawah 7 bulan itu masih bisa diharapkan terjadi namanya migrasi plasenta. Migrasi plasenta itu terjadi ketika saat pembentukan segmen bawah rahim atau segmen bawah uteri, uterusnya. Jadi kita tahu bahwa rahim itu semula tebel gini semua ototnya, ini otot rahim yang paling luar dan tebel itu semuanya. Nah, ketika usia 7 sampai 8 bulan, maka ini akan tertarik ke atas seiring dengan membesarnya bayi. Bayinya semakin besar, dia mendorong ke atas ke arah fundus begitu, sehingga bagian otot sini akan tertarik ke atas. Nah, karena plasenta itu nempelnya di otot rahim gitu ya, nah dia akan tertarik ke atas sehingga terjadi migrasi plasenta. Sehingga kadang-kadang pada ibu-ibu dengan plasenta letak rendah di awal kehamilan, kemudian ketika 7 bulan terjadi perdarahan flek-flek, oh tidak apa-apa, istirahat perdarahnya sedikit, oh itu namanya migrasi plasenta, tidak apa-apa. Ya, jadi cukup dengan istirahat, kasih penguat, kasih obat-obatan untuk menggantikan darahnya. Itu migrasi. Kalau terjadinya kapan? 7 sampai 8 bulan. Tapi kalau seperti ini, ya sudah nggak bisa migrasi kemana-mana. Ini aja sudah susah. Migrasi itu paling hanya sedikit, hanya 1-2 cm gitu ya. Ini mungkin masih bisa diharapkan, yang ini insya Allah masih besar peluangnya untuk proses persalinan. Oke, lanjut. Nah, ini sampai di sini yang tanyakan? Nggak ada? Jelas ya, placenta previa kita hanya refresh saja. Kemudian yang berikutnya adalah solusio placenta. Kalau dengan baca buku-buku luar negeri, mereka juga abruptio placenta. Ya. Solusio placenta itu apa? Apa definisinya? Lepasnya placenta dari tempat insersinya yang normal. Yang normal harus ada yang normalnya, gitu. Tempat insersinya yang normal harus ada yang normal. Kalau enggak insersi nggak normal ya mungkin apa namanya placenta previa mungkin ya. Tapi insersinya normal dia sebenarnya misalnya sebelum terjadinya persalinan. Jadi sebelum persalinan, jadi harus ada sebelum persalinan, lepasnya dari tempat insersi yang normal. Kemudian berdasarkan presentase lepasnya placenta soloplas itu ada ringan, sedang dan berat. Kemudian jenis perdarahannya ada yang tersembunyi, kemudian ada yang rival atau keluar. Nah ini dia, yang lebih enak dengan gambar gitu ya. Nah ini yang presentasi normal seperti ini, ya dia tempatnya normal di fundus, ya bisa di korpus juga bisa, ini di korpus juga bisa, ya. Kita masih normal gitu. Fundus atau korpus normal.
Kemudian kalau terjadi lepasnya di tengah, artinya pinggirnya masih nempel, pinggirnya sini juga masih nempel, itu perdaranya di sini, itu yang tipe ponsel yang tersembunyi. Jadi kalau seperti ini tidak ada perdarahan pervagina mungkin, tapi tanda-tanda yang lain ada, ibunya nyeri, perutnya, rahimnya tegang, nyeri tegang, kemudian apa namanya di sisinya jelek, bahkan mungkin tiba-tiba shock, pucat sekali ibunya gitu. Ternyata pasalnya seperti ini. Nah kalau yang refill dan keluar seperti ini dia pinggirnya terbuka sehingga darahnya ini bisa keluar. Ada netes gitu ya keluar. Ada perdarahan pervagina tapi masih nyeri. Nah berdasarkan dasar lepasnya sedikit, kemudian ini seperempat 2/3, ini kadang-kadang janin ini masih bisa baik ini. Kalau lebih dari 2/3 biasanya janinnya sudah meninggal, gitu ya. Kalau ini dia masih bisa hidup, masih diharapkan hidup. Kadang-kadang kalau seperti ini dan terjadinya di kehamilan sebelum aterem, kalau kita istirahatkan, kasih penguat, kasih penguat paru-paru dan sebagainya, sehingga bayinya bisa terus berkembang. Oke. Solusi plasenta. Nah, bedanya apa sih perdarahannya? Karena sama-sama perdarahan antepartum kan ya? Sama-sama perdarahan antepartum, perdarahan trimester 2 dan 3 itu antepartum. Bedanya dengan solusi plasenta dan plasenta previa. Karena kalau solusi plasenta boleh di-VT enggak? Enggak. Ada yang setuju boleh? Boleh. Kalau saya boleh. Pada solusi plasenta lah ya. Tapi harus pasti dulu solusi plasenta itu boleh di-VT. Kenapa? Karena kita harus menentukan cara persalinannya. Ini mau kita apakan nih persalinannya? Apakah mau kita spontankan persalinan pervaginam atau mau kita lahirkan secara perabdominal seksio cesaria, kan gitu ya? Karena apa? Prinsipnya pada solusi plasenta yang besar yang lebih dari setengah tadi, itu tuh harus segera dilahirkan secepatnya. Karena semakin dia prosesnya lama, maka perjalanannya akan terus, ya kan, perjalanan ibu akan kehilangan darah terus menerus. Tapi begitu itu lahir, maka plasenta lepas, perdarahan berhenti, ya gitu. Prinsipnya harus segera dilahirkan, nah, kan gitu. Nah untuk mengetahui apakah ini bisa disesar atau di perabdominal dengan VT. Jadi kalau plasenta previa tadi, kalau solusi plasenta kan dia insersinya di atas normal, VT tidak ada masalah kan ya. Nah misalnya gini, jadi kadang-kadang saya kalau ujian iseng-iseng saya tanyakan gitu, perdarahan diagnosisnya sudah solusi plasenta gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah janinnya meninggal gitu ya, pembukaannya satu, perdarahannya sedikit, ibunya pre-shock, ibunya pre-shock dan sebagainya, mau disesar atau mau di pervaginam, diinduksi. Induksi. Bukan satu. Saya sarankan prinsipnya harus cepat, harus cepat supaya segera plasentanya kita keluarkan sehingga perjalanan bisa berhenti. Tidak peduli bayi mati atau hidup, tidak peduli, yang penting ibunya kita selamatkan. Jadi kita mau yang cepatnya. Tapi sebaliknya, misalnya bayinya hidup gitu ya. Bayi hidup, pembukaannya 6, perdarahannya banyak, ibunya KU-nya jelek juga. Solusi plasenta, kita sesar atau kita induksi? Sesar, bukan 6, ini banyak ini. Persiapan sesar 30 menit. Kalau kita induksi, kita amniotomi, kita augmentasi, kita lakukan drip oksitosin, nggak sampai 30 menit lahir ini. Pilihan induksi kan, nah kan gitu kan. Jadi kadang-kadang menjebak, menguji itu kadang-kadang menjebak. Jadi pilihannya bukan perkara bayi hidup atau bayi matinya nih kan gitu. Tapi mana yang lebih cepat? Kalau KU-nya lemah berarti boleh dilakukan? Boleh kan, kita infus 2 jalur sampai perbaikan. Kalau saya pernah begitu, perbaiki KU, infus 2 jalur, yang satu kita berikan HES, kita berikan cairan bocor, yang satu kita berikan augmentasi dengan drip oksitosin, gitu kan? Jadi ya kan jebakan, dengan pertanyaan jebakan. Jadi kita harus hati-hati. Prinsipnya adalah yang saya sampaikan adalah prinsipnya adalah mana yang lebih cepat. Kalau misalnya ini bukannya 4,
tapi dia G1 di solusi plasenta masih kaku, tebel, porsinya tebel, kaku. Kira-kira untuk persalinan masih lama nih ya, masih butuh 6 jam lagi gitu kan, ya sesar kan ya. Tapi kalau buka 6, ketuban menonjol, tipis sekali, kan dia kencang sekali, dia G banyak, varietasnya banyak. Kenapa tidak kita augmentasi, kita treat amiotomi, perbaikan KI sebuah jalur yang satu kalau perlu transfusi. Saya pernah gitu, saya waktu saya PPDS, kebetulan waktu itu dokter Zagaya Prosulis itu pembimbingnya Bu Islami waktu itu kelas 1. Saya langsung usul komodit, saya pervaginamkan sambil saya perbaiki KU. Oh ya, setuju, silakan. Dalam waktu singkat, jangan sampai 30 menit lahir, plasenta keluar, bagus. Nah, sebagai bukti bahwa itu suatu solusi plasenta, ketika plasenta lepas, harus kita lihat pars maternalisnya, kita buka, kita lihat. Di situ banyak stolsel. Ya, jadi pada solusi plasenta itu perdananya sifatnya lain dengan plasenta previa. Apa sih bedanya ini? Pada solusi plasenta itu biasanya ada etiologinya, ada penyebabnya. Apa? Hipertensi, terus overdistensi, jadi kehamilan kembar, polidramion, janin besar yang perutnya besar sekali gitu ya, overdistensi gitu, dan abdominal, trauma abdomen. Saya pernah punya pasien, ibunya dulang anak pertama di depan pintu sambil nonton anak-anak main bola, tendang bola, dikis kena perutnya, solusi plasenta itu trauma kan gitu. Kemudian kalau plasenta previa no parent cause, tidak diketahui penyebabnya. Ya, perdarahannya kita lihat penyebab perdarahannya, perdarahan pada solusi. Kemudian pada solusi plasenta ada nyeri abdomen sampai punggung. Kenapa? Karena dia rahimnya tegang, kenceng terus-menerus, karena dia tetania, ya, overstimulasi, hisnya terus-menerus tetania, kenceng terus. Sedangkan pada plasenta previa tidak ada, painless ya, tidak nyeri. Uterine tenderness itu nyeri, ini tidak nyeri. Kemudian ada increase uterine tone, dari tonusnya meningkat. Jadi pegangnya itu, kalau panjenengan pegang, yang dipegang jangan perutnya, iya perutnya aja, tapi tekan lagi lebih dalam, tekan lagi sehingga teraba fundus uterinya. Nah, kalau dia sudah pernah memegang his ya, pegang his kan, ini perut tekan lagi, tekan sedikit, teraba fundus. Nah, itu dia kenceng terus, nggak ada jedanya, nggak ada relaksasinya. Maka dia increase uterine tone. Ini uterusnya tetap santai aja kalau belum dibantu, tetap soft, tetap lunak. Dan kemudian ada irritability, kata ada perangsang, dipegang tambah kencang. Kalau ini tidak irritable, tidak pekan dan perangsang. Kemudian biasanya presentasinya normal, ya kan, pada solusi plasenta. Kenapa? Karena tidak terhambat, tidak terganggu tidak terhalang oleh plasenta, dia normal. Pada solusi plasenta sering terjadi malpresentasi atau hypan, jadi kepalanya tidak turun, bokongnya tidak turun. Ya, jadi dia tidak mungkin lintang, mungkin oblik dan sebagainya. Kemudian heart rate-nya bisa hilang atau non-esturing itu vital distress, tidak bagus. Sedangkan kalau plasenta previa seringnya di GG masih bagus, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang saya tebalkan, yang khasnya gitu, shock dan anemia itu tidak sesuai dengan penampakan darah yang keluar pada solusi plasenta. Kita darah isi ngeflek toh, tapi ibunya shock, ibunya pucat sekali. Ini yang menunjukkan yang jenis mana nih, solusi plasenta jenis mana tadi gambarnya, coba yang ini kan. Nah, ini dia tidak ada keluar darah, darahnya sedikit, tapi di dalamnya sini ngomong banyak darah, sehingga biasanya pada solusi plasenta itu disertai dengan hipofibrinogenemia. Fibrinogennya sedikit turun, jadi dia turun. Kenapa fibrinogen turun? Karena
digunakan untuk membekukan darah yang keluar. Jadi tubuh itu begitu ada kita kepelet, ada perdarahan, maka langsung reaksi pembekuan darah berlangsung. Nah ini begitu ada lepas ini, maka pembekuan darah langsung berlangsung di situ sehingga menggunakan fibrinogen yang banyak, gitu ya. Oke. Nah ini, pada placenta previa, shock dan anemia itu terkait dengan jumlahnya darah yang keluar. Kalau darahnya sedikit ya dia tidak shock, tidak anemia. Kalau darahnya banyak ya pasti shock dan anemia pada placenta previa. Tapi kalau pada solusio placenta belum tentu. Kondisi shock dan anemia kadang-kadang tidak terkait dengan jumlah darah yang kelihatannya keluar, ya kan? Karena ada yang tipe konsel tadi yang tersembunyi. Kemudian ini koagulopati tadi ya, karena ada penggunaan fibrinogen yang berlebihan. Kalau di sini umumnya tidak terjadi koagulopati, bukan pembekuan darah. Ya itu beda antara solusio dan placenta previa. Jadi solusio tidak boleh boleh di VT untuk melakukan tindakan, placenta previa tidak boleh di VT, haram hukumnya. Nah, yang berikutnya perdarahan hepatik kita adalah ruptur uteri. Ruptur uteri itu topiknya dinding uterus pada saat kehamilan atau persalinan. Ya. Jadi jam di Indonesia itu masih agak tinggi, di negara maju sudah sangat jarang. Kenapa? Biasanya terjadi karena ini lama dan macet dan penggunaan obat-obat untuk induksi. Ya, kita tidak tahu apakah ini CBD atau tidak, langsung induksi, kenceng, ruptur uteri, bahaya. Jadi menurut perbaikannya ada ruptur uteri inkomplit. Jadi ini sering ya, biasanya kalau inkomplit itu dulunya sesar, gitu kan. Kemudian ini sesar kembali. Nah, ketika dibuka, ada yang sudah pernah ikut tes sesar atau melihat? Oh belum ya. Jadi kalau kita melihat kadang-kadang tapi kalau praktek di Aisyah kadang-kadang kalau pas mau ikut bidanya, mau yang sesar, tunjukkan itu namanya ruptur uteri inkomplit itu. Jadi ototnya sudah putus tapi masih ada selaput peritoneumnya. Jadi rambutnya kelihatan hitam dia. Begitu kita kita tusuk itunya peritoneumnya pecah langsung keluar. Jadi dia masih hidup, masih selamat karena masih tertutup oleh peritoneumnya. Dindingnya robek tapi peritoneumnya utuh. Nah, yang komplit itu sudah jeblus keluar, jadi bayinya sudah keluar dari tabung uteri. Nah, kalau seperti ini biasanya IUFD, gitu ya, sudah IUFD. Menurut waktunya ada pada saat kehamilan maupun saat intrapartum. Nah, ini saya pernah juga yang pada kehamilan ketemu di IGD datang dengan kesakitan di sisi negatif. Pokoknya ketika dilihat, ketika saya operasi itu rahimnya udah terbelah, ini kayak orang belah apukat, masih kecil belum ater. Ya sudah, karena sudah agak lama terjadinya jaringan udah nggak bagus, tidak bisa saya perbaiki, ya angkat rahimnya. Kemudian etiologi ruptur uteri spontan, terus normal, traumatik, dan jaringan parut. Jaringan parut itu bekas operasi ya, tetapi ini yang kadang-kadang kita kelirukan. Pokoknya setiap ada bekas operasi di perut, wah ini harus sesar. Bukan seperti itu. Operasi adalah operasi yang mana? Operasi pada rahim ya. Jadi miom, dilakukan miomektomi, pengambilan miom atau sesar. Itu yang harus hati-hati. Memang ada namanya VBAC ya, vaginal birth after cesarean, persalinan spontan dengan lewat sesar, itu boleh. Tapi ada syarat dan ketentuan. Tetapi ada miomektomi itu bisa. Tetapi misalnya operasi kista, boleh lahir spontan nggak? Boleh, karena rahimnya utuh, ya rahimnya masih normal. Operasi appendix kan di perut juga nih, boleh nggak? Boleh kan? Appendix itu ada appendix kan kadang-kadang ada yang di tengah gitu kan. Ini operasi apa Bu? Khusus buntu. Oh ya, jangan apa-apa lah ya apa aja. Ini operasi apa Bu? Oh kista, udah apa-apa lah ya apa aja gitu ya. Di puskesmas boleh, tidak apa-apa gitu. Baik, tapi kalau di riwayatnya di rahim, ya itu yang tidak boleh. Tanda-tanda namanya ruptur uteri iminen itu, namanya iminen itu ancaman baru mau terjadi, proses mau terjadi, ongoing mau terjadi. Jadi ada his yang terus-menerus, nyeri hebat perut bagian bawah, ibu gelisah. Jadi ada maternal distress, ibunya gelisah, nadinya cepat. Sudah, aduh, udah resah dan gelisah ya.
kemudian hematori. Jadi kalau kita kateter, waduh sudah merah nih, itu bahaya sudah. Kemudian SBR atau segmen buah rahimnya tegang, kemudian terdapat bandul ring gitu ya. Bandul ring itu lingkaran retraksi itu segmen buah rahim, tapi karena bayi dia tidak bisa turun gitu ya, dia bisa turun, dia hisnya kenceng, dia nggak bisa masuk ke panggul, maka rahimnya akan terus naik ke atas, atau rahimnya naik ke atas kayak tadi, kayak pembentukan segmen buah rahim. Tapi ini berlebihan sehingga bandulingnya sampai di bawah pusar, jadi perutnya kelihatan dekok gitu ya, di bawah pusar kelihatan dekok gitu, dipegang sakit. Dekok itu bukan bahasa Belanda ya, bahasa Jawa. Meninggi juga pusat, kemudian 30 menekan terjadi. Nah biasanya begitu pas robekan tes itu ibunya gembor, waduh, tapi habis itu terus ibunya tenang, tapi di jijinya jadi hilang gitu kan. Jadi karena apa? Karena sudah robek, sudah tidak kontraksi lagi kan. Kalau rahim sudah robek, dedes gitu, sudah keluar bayinya, sudah tidak ada kontraksi ya, bayi sudah keluar. Nah, dia jadi sudah nggak kesakitan, tapi bayinya meninggal. Jadi naudzubillah gitu. Saya kadang-kadang ngajar begini itu kadang-kadang agak takut juga. Kemarin saya bikin materi ini tuh ketika perjalanan postpartum itu, terus paginya saya ada sesar gitu ya, paginya ada sesar placenta previa gitu ya. Biasanya placenta previa biasanya lancar-lancar aja gitu. Gitu placenta previa udah bayi lahir, saya lahirkan agak akreta nih, waduh akreta ya udah ada apa-apa, saya balik, saya lepas, begitu saya lepas, oke lepas, bisa cek lengkap, bagus. Kemudian, nah ini masalahnya timbul perdarahan pada placental bed, tempat rahim, dinding rahim, tempat nempelnya placenta, dan itu agak dalam gitu kan. Jadi kalau ini rahim, ini yang bagian depan ini irisannya di atas, dia di sini apa ya, cur berdarah banyak gitu. Jadi saya jahit satu-satu, teratasi, pinggirnya berdarah, saya jahit lagi, biar berdarah, saya jahit lagi, saya jahit gitu terus sampai lama gitu, sehingga HB-nya hampir habis dari 12. HB modelnya itu 12, ketika post sesio saya cek itu tinggal 5. Jadi ibunya sudah pre-shock, sudah ngotak-ngatok, sudah lemes pucat sekali. Kemudian saya sampai akhirnya kita putuskan udah dikasih darah PRC tanpa cross itu sangat berisiko ya. Tapi karena kita nguyak itu sudah sudah masuk, kemudian begitu masuk darah 1 dia sudah mulai agak tenang. Perjalanan keduanya udah berhenti, tetapi kan sempat untuk ngoyak mengganti HB itu tadi. Makanya Pak Rektor tadi menyampaikan bahwa anemi itu masalah kan, itu HB 12 karena perdarahan jadi 5 kan. Kalau HB-nya 5 negatif, 0 kan sudah 14 kan ya. Jadi bahaya sekali gitu. Jadi itu dia, kadang-kadang saya bicara gini terus entuk gitu ya. Jadi saya takut juga. Pemeriksaan luar ini ya, abdomen nyeri tekan, kemudian ada beberapa vagina, kontraksi uterusnya menghilang. Jadi kalau sudah ruptur itu justru kudusnya sudah nggak kencang ya, sudah lembek ya. Bagian janinnya mudah teraba di dinding perut, jadi diraba kok sirah nih kepala ya gitu, kayak di bawah kulit kan gitu. Di sisinya negatif, kalau sudah keluar itu pasti sudah meninggal ya, karena anaknya sudah berhenti. Pemeriksaan dalam, nah ini dia, kalau dengan VT, udah pernah VT ya? Kalau VT 4 itu kan teraba kepala ya kan, kalau kepala didorong kan susah ya. Kalau pada ruptur misalnya masih kepalanya belum keluar ya, didorong itu mudah sekali, dulu gitu, karena nggak ada tahanan dinding rahim ya, gitu ya. Jadi itu dia. Saya pernah saya dapat naudzubillah dari gitu ya. Jadi perjalanan antepartum ada 3 ya, placenta previa, solusi placenta, dan yang agak jarang adalah ruptur ya. Kemudian perjalanan selanjutnya perjalanan postpartum, nah ini dia atonia, retensi placenta, kemudian robekan sel lahir dan robekan. Nah saya menemukan sebuah quote yang bagus sebetulnya. Jadi postpartum hemorrhage is a nice way of saying we let woman bleed to death. Jadi pada postpartum adalah kata lain yang
bagus untuk mengungkapkan bahwa kita membiarkan seorang wanita meninggal, perdarahan untuk meninggal. Itu good. Jangan ngomong, Pak Abi menang, saling di sini. Jadi api untuk diresapi, ya, bukan kejadiannya api, bukan jelek. Jadi nomor satu definisinya ini ya, kalau batas spontan itu 500, ya, milih kalau seksio lebih dari 1000, nah, gitu ya. Yang saya kemarin itu botol Saxon itu sampai 3/4-nya, jadi mungkin sudah 500, hampir 700-an. 2.500 gitu ya. Banyak sekali, 12 sampai 35. Ini sekarang sudah saya ganti 3 rapot, alhamdulillah sudah 10 tadi pagi saya visit. Alhamdulillah dan baik dan buyang-buyang ya. Yang saya juga alhamdulillah gitu ya. Kehilangan darah atau tidak ada 500 atau 1000, tetapi dia potensial mengakibatkan ketidakstabilan hemodinamik. Nah ini dia. Meskipun perdananya sedikit, tetapi orangnya pre-shock atau shock gitu. Itu sudah kita kategorikan sebagai perdarahan postpartum. Ya, hati-hati. Jadi waktunya berapa tadi? Indikatornya tadi 2 jam kan? Nah, 2 jam. Makanya begitu pentingnya pengawasan 2 jam postpartum ya. Jadi postpartum 2 jam itu jangan ditinggal pergi kemana-mana, jangan. Di sampingnya aja sambil WA-an, sambil TikTok-an dan sebagainya boleh, tapi sambil menunggu gitu kan. Karena bahaya. Latar belakang saya tahu ini masing-masing terjadi ya masih penyebab tersering 2 jam ya. Dengan penanganan yang tidak adekuat maka 2 jam bisa 14. Etiologinya ada 4 T, tonus itu atonia gitu ya, gangguan kontraktilitas otot. Nah ini masih bisa diuraikan lagi. Kenapa bisa terjadi atonia? Gitu ya. Misalnya anemi bisa menyebabkan atonia. Terus kemudian patas lama, patas macet bisa menyebabkan atonia overi. Ya kan? Gizi buruk atonia. Jadi besar atonia. Gemeli atau triplet atonia. Bahkan hati-hati penggunaan MGSO4 ada PEB gitu kan. Kalau itu dalam waktu singkat itu hati-hati bisa terjadi. Makanya harus pada PEB, preeklamsia. Kalau dalam menangani itu pemberian harus diberikan MGSO4 gitu ya. Tetapi setelah itu harus kita perhatikan kontraksinya. Karena penggunaan MGSO4 itu dia melemahkan kontraktilitas otot dan gitu ya. Makanya kadang-kadang dia bisa juga dipakai sebagai apa? Untuk mengurangi kontraksi. Nifedipin, MGSO4 ya kan, salbutamol dan sebagainya. Nah itu dia. Kemudian yang T kedua adalah tisu atau jaringan, sisa jaringan atau bekuan darah. Sehingga kalau dengan menolong persalinan, jangan lupa setelah dibersihkan semua, dilakukan, kalau bahasa dulu waktu saya sekolah itu saya agak saru ya, namanya RRT, nggak usah saya sampaikan RRT itu apa, tetapi evakuasi bekuan darah. Nah, jadi di kayak orang VT itu, kemudian kita tekan fundusnya gitu, kita keluarkan stolselnya. Karena stolsel itu bisa mengganggu kontraktilitas. Kemudian trauma, masalasi ruptur, infeksi, dan trombin, koagulopati, gangguan pembekuan darah. Itu penyebab dari perdarahan postpartum adalah itu ya. Tanda dan gejala, nah ini dia kalau terjadinya gelisah, agitasi, nah kadang-kadang ngantuk, haus, ya pasti saya kemarin ada semua awal gelisah, gelombang kemudian sudah ngap-ngap, ngantuk, jangan tidur, gitu. Sampai masang infusnya tuh yang 2 jalur, yang satunya ketemunya di kaki, tipis sekali gitu. Saya pakai yang apoket yang kuning loh, yang kuning kan kecil ya, kuning kan kecil sekali. Kemudian pakai yang paling kecil loh, yang kuning yang penting untuk cairan sama. Penurunan kesadaran. Kemudian takipno adalah pernafasan meningkat, takikardi. Nah yang penting ini yang tanda yang awal itu apa? Tanda yang awal adalah ini takikardi, nadinya, bukan tensinya. Jangan tensi ya. Kalau tensi turun itu sudah berarti sudah telat gitu. Jadi nadinya dulu. Kemudian kapilari refill, pengisiannya, tekanan pengisian kita tambah di nadi-nadi besar itu kalau dia denyutnya kuat atau lemah gitu. Kemudian tekanan tensi itu baru turun setelah keluar 30-40%. Dia belakangan sekali. Jadi kalau jenengan
Menurunkan tensi udah turun, waduh telat, harus langsung 2 jam atasi dulu bujur 1.500 ke 2.000 gitu ya. Tapi hati-hati pada saat resusitasi cairan, jangan kita lupakan pasang DC gitu ya, karena kita terlalu bersemangat mengguyur mengganti cairan yang hilang, kita tidak memperhatikan outputnya, terus sehingga apa, numpuk di paru-paru, udin pulmo gitu, waduh repot juga, lebih bahaya lagi. Jadi derajat shock itu seperti ini, ada terkompensasi, ringan, sedang, dan berat. Nanti bisa dibaca sendiri gitu ya. Ini gejala-gejalanya seperti apa, kemudian berapa sih kehilangan darahnya, 500.000 itu masih terkompensasi, 1.200 itu baru 15% itu sudah terjadi perubahan nadi, tetapi apa namanya, tensinya belum. Kemudian yang moderat itu 25-30%, kemudian ini sudah ada produksi urinnya menurun, kemudian yang berat severe itu kalau sudah ini kemarin saya sudah termasuk berat ya, hampir 2.000 ya. Ini udah anuria. Jadi yang urin, yang kateter yang saya pasang itu dari waktu operasi, kan sebelum operasi dibuang ya, setelah operasi sampai sebelum resusitasi itu hanya 100 cc gitu, sampai berapa jam. Dan setelah tercukupi baru 1.500. Jika perdana ada, yang penting ini. Jadi kalau tadi tanda perdana sendiri, nah yang penting ini pencegahan perdana postpartum itu bisa kita lakukan dengan antenatal, intrapartum maupun postpartum. Yang penting yang ini sebelumnya penanggulangan ini. Saat ini saya sedang melakukan penelitian iseng-iseng. Saya dulu berkomunikasi dengan Bu Islami, tapi karena beliau masih sibuk disertasi, ya sudah saya jalankan sendiri. Saya kepengen meneliti ibu-ibu hamil yang dengan anemi itu, apakah benar bahwa ibu hamil anemi itu pasti defisiensi besi gitu. Tapi dari beberapa sampel yang sudah masuk ke saya, datanya itu ternyata tidak semuanya defisiensi besi. Kenapa? Karena saya periksa ferritin serumnya ternyata baik, normal ya, anemi, tapi serum ferritinnya normal. Padahal serum ferritin itu adalah indikator yang sangat sensitif terhadap ada besi di dalam tubuh, nah itu kan, sehingga berarti pendekatan selama ini nggak benar dong. Misalnya anemi pasti berita darah, karena belum tentu ada anemia megaloblastik, ada anemia defisiensi asam folat dan sebagainya kan. Nah itu yang menjadi kajian lebih lanjut ya. Karena saya ingin memberikan masukan kepada dinas sebetulnya, memberikannya itu jangan tablet tambah darah, tapi berikanlah multivitamin yang ada tablet tambah darahnya gitu kan. Atau lebih enak kalau misalnya ada vitamin B12 ya, ada asam folatnya, ada Fe-nya dalam bentuk satu tablet multivitamin gitu kan, lebih bermanfaat. Jadi penanggulangan anemia, kecukupan gizi. Jadi nanti kan anemi menyebabkan oksigenasi. Kalau anemi itu kan HB-nya rendah, padahal fungsi HB adalah untuk apa? Hemoglobin, salah satunya transport oksigen kan. Nah, dia mengikat HbO2 gitu. Hemoglobin yang kaya oksigen dibawa ke otot untuk metabolisme sehingga jadinya kontraksi gitu. Kalau HB-nya rendah, maka transportasi oksigennya kurang ya. Jadi logikanya gitu. Sehingga orang-orang dengan anemi rawan untuk terjadi atonia. Kecuman energi jelas, kalau untuk kontraksi itu dibutuhkan. Kita ingat siklus Krebs, yang pernah ya diajar biokimia siklus Krebs yang sangat membingungkan itu. Ya, saya juga tidak apa, tapi kan paling nggak tahu apa namanya siklus Krebs itu merubah karbohidrat, protein dan sebagainya menjadi energi gitu kan. Persiapan keadaan darurat obstetris, jadi semua proses persalinan itu harus kita anggap sebagai suatu gawat daruratan, harus kita siapkan. Makanya di APN ya, sekarang dulu 4 tangan, sekarang sudah 6 tangan, 6 tangan ya, 6 tangan berarti kan 3 orang. Jadi harus 3 orang, karena kalau nanti kita lihat pada penanganan perdarahan itu ada yang kompresi manual, ada yang masukkan obat, ada yang mengedukasi kan begitu ya. Jadi seperti itu.
Faktor risiko, nah, kita harus mengenali faktor risiko, ya. Anemi tadi termasuk kaseksio, gemeli atau overdistensi. Jadi overdistensi itu peregangan yang berlebihan, ya. Entah gemeli, entah yang besar, entah polidramnium itu kita masukkan dalam kelompok overdistensi. Kemudian pembentukan darah, intrapartum ini MAP3 itu plasentanya, kalau plasenta, kalau uri, kemudian faktor risiko penggunaan oksitosin ini hati-hati ya, jadi penggunaan oksitosin itu betul-betul harus hati-hati ya, hati-hati untuk penggunaan oksitosin. Persiapan tim yang sigap, postpartum pemantauan resisten dan tenaga yang terlatih. Ini sekedar tahu saja bahwa di studinya dilakukan di Afrika, kalau salah ini nggak jelas. Jadi apa namanya, pencegahan itu sebenarnya lebih penting untuk apa namanya pada postpartum. Nah, ini hanya menunjukkan bahwa misalnya juga masih tinggi gitu ya, 303 tadi kan setiap apa wanita meninggal dalam kehamilan, dan penyebab primernya adalah postpartum ya, postpartum. Oke. Nah ini apa namanya, saya sering menggunakan ini untuk kita ajar-ajar apa mempunyai, kita mempunyai gambaran gitu ya, kira-kira oh kondisinya seperti ini, berarti mungkin diagnosisnya itu. Jadi uterus tidak berkontraksi dan lembek pada sederhana lahirnya, kenapa? Uterusnya tidak berkontraksi, lembek, perdarahan segera setelah anak lahir. Postpartum hemorrhage yang akut ini apa nih? Kira-kira apa? Atonia, ya kan? Kita lihat ada dan gejala, ada shock, bekuan darah serviks, posisi telentang, mengarah keluar, atonia uterus, ya kan? Yang berikutnya, darah segar mengalir setelah bayi lahir, tapi kontraksinya keras. Nah, tadi kan kontraksinya lembek nih, kata kuncinya tidak ada kontraksi dan lembek. Kalau ini uterusnya berkontraksi keras, plasentanya lengkap, berarti bukan atonia, bukan retensi plasenta kan apa? Ini anemi dan lainnya. Ruptur. Ya kan? Mungkin perbaikan jalan lahir, kan gitu. Cari pakai spekulum, dilihat spekulum atas, spekulumnya jangan cocok BB, spekulum L dan U, jadi dicari, dilihat oh ada perdarahan ya, oh perdarahan ada, dia jahit. Kalau misalnya oh ada yang lewat dijahit, kalau perdarahannya di mulut rahim nggak bisa dijahit ya dia dulu diklaim gitu ya. Ada lagi plasenta belum lahir setelah 30 menit, jadi batasnya kan 30 menit ya, 30 menit belum lahir, kemudian terjadi perdarahan, uterus berkontraksi dan keras, apa? Lalu pusat uterus kontraksi berlebihan, jadi apa? Retensi plasenta, ya kan? Terus lagi masih ada lagi, plasenta atau sebagian selaput mengandung pembuluh darah, jadi setelah lahir plasentanya dilihat, oh masih ada pembuluh darah yang terputus nih, tidak lengkap, terjadi perdarahan, ya. Apa kira-kira? Kontraksi, tapi masih tinggi, masih di atas pusat. Apa kira-kira? Sisa plasenta, ya kan? Sisa plasenta. Lagi, uterus tidak teraba. Di perut kosong ini tidak ada uterusnya, tapi di vagina ada massa benjolan, tamak tali pusat bila plasenta belum lahir. Ini apa nih? Apa? Ini turun. Kalau turun kan prolap ya. Ini bukan, ini inversio, kewalik. Jadi rahimnya jeblak kewalik kan. Jadi kalau prolap itu kan, prolap itu biasanya pada orang-orang tua gitu kan, ya rahimnya turun begini ya. Dia turun dari depannya masih porsio. Tapi kalau inversio itu dia balik, bagian dalamnya itu keluar, gitu. Jadi porsionya tidak ada. Di rahim juga nggak ada. Kita lihat, apa adalah inversio. Dan kalau prolap uteri itu tidak nyeri. Nah, dia prosesnya kronis, ibu-ibu yang tua, anaknya banyak gitu ya. Nah, tidak akut. Kali ini inversi uteri itu karena narik plasenta kita tidak melakukan apa namanya? Dorsal cranial ya. Pas apa namanya?
Asad Ya, PTT. Masatnya namanya Brand Andrew, ya, Brand Andrew. Dia melakukan Brand Andrew dengan baik, maka terjadilah kita tarik gitu kan. Padahal dia agak kereta versi tadi kan gitu. Kemudian yang ini yang lain, oh ini ada subinvolusi, nyeri tekan, bawah, anemi, ada demam. Oh bukan, ada demam, ada anemi, apa? Endometritis atau jadi dia bisa darahnya sudah agak lama, sudah 2 minggu postpartum datang lagi, apa namanya, subinvolusi itu dia tidak turun, jadi terus itu dia involusi harus turun, postpartum 2 jari di atas pusat, kemudian setelah itu jadi setengah bawah pusat yang CBC atau sinubis gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Itu dia. Itu sebagian apa tanda ini diagnosis pada postpartum hemorrhage yang saya ringkaskan seperti itu. Nah, penanganannya secara umum ya atasi shock, kemudian selalu siapkan darurat, kemudian minta pertolongan ini ya, jadi harus ada timnya, atau penilaian, kemudian shock, penanganan, pelacakan bumi, dan penyebab perdarahan itu sih secara umum. Nah ini yang saya sarikan dari apa namanya tadi, pertama kalau ada atoni maka kita lakukan masase, apakah kontraksi, kalau iya maka sudah evaluasi rutin, kalau tidak bagaimana, kalau tidak maka evaluasi bersihkan bekuan darah, kompresi malah interna 5 menit. Berkontraksi enggak, kalau terus kontraksi ya sudah evaluasi yang tapi selama 1-2 menit kemudian evaluasi. Kalau tidak berkontraksi bagaimana? Lakukan untuk KBE ya, eksterna berikan obat-obatan, makanya ada temennya tim yang lain yang obat-obatan masukkan dari Dimetrin, oksi, unit, buyur, prostaglandin dan seterusnya. Tapi hati-hati kalau habis menggunakan ini prostaglandin 600 mikrogram itu 3 tablet misoprostol ya. 3 tablet itu seringkali terus ibunya menggigil. Habis masa krisis sudah teratasi, ibunya berodok. Terus kasih apa? Kasih paracetamol infus, selesai kan, itu tidak ada masalah. Jadi nggak usah takut. Waduh, berodok bingung lagi. Infusnya ganti paracetamol. Yang kemarin juga gitu. Coba paracetamol. Apakah berkontraksi kalau sudah KBE dan masuk obat-obatan kontraksi? Iya, maka di pengawasan. Kalau tidak berkontraksi bagaimana? Nah, dia jujur, ya kemudian sambil menyiapkan rujukan, sekarang di apa namanya kondom kateter dan sebagainya. Ya, KBI, KBE, kemudian ini kompresi alta abdominalis, kita tidak lurus. Kemudian sebagai kontrolnya, tangan kiri kita berada di arteria kalau sini peradanya sudah berhenti, berarti tekanan kita di sini betul, kan? Kita menekannya betul, ya kita. Nah, ini juga penting penggunaan obat kan ya, bukan obat-obatan ini penting juga, jangan sampai kelebihan kan gitu. Obat-obat untuk mengatasi atonia ya. Ada oksitosin, ada metylergometrin, ada misoprostol, tablet ya. Jadi dosis awalnya kalau oksitosin adalah seperti ini ya 10 atau kemudian metyl itu dengan 0,2 mg IM atau IV. Kali ini dia 10 atau IM dan misoprostol. Dosis pemeliharaannya dan seterusnya. Nah yang penting ini dosis maksimumnya tidak boleh lebih dari 3 kali infus, artinya tidak boleh kalau 20 unit per liter, tidak boleh lebih dari 3, artinya tidak boleh lebih dari 60 unit. 60 unit itu berarti 6 ampul, berikan ya 4 ampul sudah cukup banyak. Kemudian kalau metylergometrin 0,2, dia dosisnya maksimal dan 5 dosis atau 1 mg. Kalau sudah 5 ampul ya stop, jangan lebih. Tetapi kalau yang ini misoprostol 1200 mikro pernah saya Gemeli multigravida gitu kan, tapi mintanya dispontankan, dia tidak mau diseksio MOV, kemudian lahir
Jadi bayinya besar-besar, yang 3 kilo ada salah yang satu besar-besar sekali ini. Lahir dari situ atau nih masih macam-macam sudah misoprostol, kemudian masih agak kurang bagus, terus jam lagi bayi lagi butuh harus tahu. Nah yang perlu diingat lagi adalah kontraindikasinya. Pada oksitosin tidak boleh diberikan bolus. Kemudian di metil ada hipertensi, preeklamsi, penyakit jantung tidak boleh, dan pada misoprostol asma tidak boleh. Nah, nanti ada pertanyaan, kalau di kamar operasi nggak boleh diberikan bolus. Kadang-kadang teman-teman anestesi memberikan sudah dibolus oksitosinnya. Kenapa? Karena oksitosin kalau dibolus itu dia mempengaruhi tensinya, menurunkan tensi. Nah, tapi kalau di OK kan semua terkontrol, pasang monitor, kemudian ada obat-obatan terkontrol nih. Jadi tidak apa-apa. Tapi kalau saya di kamar bersalin, saya tidak mau bolus oksitosin tidak boleh kita beri, atau pertama kita IM kan kalau pasien lain kita IM. Ya itu tidak boleh dibolus. Metil perhatian ini, misoprostol perhatian ini, ya. Oke. Nah, kemudian ini tadi yang saya katakan sebelum merujuk lakukan tamponade terus gitu ya. Terus itu ya intinya adalah menekan dari dalam rahim, menekan tekanan statik pada arteria uterina sehingga terus perdarahan berhenti. Kalau zaman dulu, zaman awal-awal saya jadi oksin atau waktu sekolah itu masih pakai kasanol itu yang senang itu tetap pamor itu gitu. Nanti kalau sudah translasi biasanya diambil jadi ada bikin rotan buat, tapi sekarang sudah nggak populer. Kenapa? Karena kalau kita masangnya tidak hati-hati justru tidak bisa padat penuh, malah dia geronggong di dalam perjalanan jadi tidak bisa memberikan tamponade dengan baik. Sehingga yang sekarang diajarkan adalah dengan menggunakan balon kateter atau kondom kateter. Kateter kemudian dikasih kondom, diikat dengan benar, dimasukkan ke dalam rahim, tabung uteri, kemudian dihubungkan dengan infus, gitu ya, seperti itu. Banyak dan ini caranya. Saya rasa kalau di panjenengan nanti sudah melihat di bidang, kemudian kalau di Kudus ya ada namanya MU ya, midwifery active ya, nah itu pasti selalu diajari seperti ini. Posisi lobotomi saya pernah ya alhamdulillah berhasil. Tapi cukup sekali saja lah, kalau gitu-gitu cukup sekali, udah yang lain untuk cerita saja gitu. Jangan deg-degan gitu ya, deg-degannya itu yang tidak menyenangkan. Setelah dimasukkan kemudian dikasih tampon untuk biar tidak melorot gitu ya. Ini tidak ada masalah. Saya kemarin menemukan lagi perjalanan diobservasi, bila ada berkurang maka dihentikan. Nah, biasanya kalau sudah baik dia akan karena koperasi rahim maka cairannya akan bisa balik diberikan antibiotik untuk profilaksis untuk mencegah infeksi, boleh. Atau dengan metode operasi itu fillings itu dijahit sebelum dijahit rahimnya ditutup SPR-nya mulai dari bawah segmen, kemudian ke dalam, keluar di atas, dilingkarkan ke belakang, nembus dinding bagian belakang, geser ke sebelahnya, kemudian dilingkarkan ke depan, nembus di sini, masuk ke dalam lagi, keluar di sini, diikat di bawah. Nah ini jadi di perut, jadi rahimnya itu kayak ditekuk gitu sehingga perdarahannya berhenti, kemudian segera ditutup. Saya pernah melakukan bilins, tapi tidak, karena saya ragu-ragu gitu ya. Orang saya tungguin, harusnya ditutup, ditinggal dulu. Saya bilins, saya wah, saya tak apa sih, orang baik ya. Udahlah, ini udah baik, saya angkat aja saya rahimnya, karena saya tidak pede. Harusnya Bismillah tutup rahimnya, dua kalau baik ya alhamdulillah, kalau tidak baik buka lagi. Nah itu buka lagi itu yang kadang-kadang negatif itu rasanya tidak serak gitu. Kemudian masih dibuka kita akhiri gitu. Jadi nah ini yang baru saya
tambahkan tambahan bagus sekali. Jadi ini tadi definisi sama gitu ya. Kebanyakan kasus bersifat preventable sebetulnya itu bisa dicegah gitu ya, dapat diprediksi dalam postpartum gitu ya. Ini banyak nanti ada screeningnya apa. Ini jika dapat faktor resiko maka harus terpasang infus. Kadang-kadang ada teman-teman di khusus atau di RB di rumah besar itu tidak diinfus dulu biar jalan-jalan dulu gitu kan. Nah, nanti begitu atas baru kita dapat pasang infus repot gitu ya. Nah ini saya nanti bisa dibaca sendiri. Ini hampir sama dengan ringkasan saya. Ini yang saya ingin saya tunjukkan adalah di sini untuk nah, ini dia screening faktor risiko perjalanan postpartum saat hamil dan persalinan. Saat ini siapa sih? Ini dia. Usia dari 35 faktor risiko. Ya, 1,5 kali per vagina. Kalau dengan seksio dia meningkat dari 1,9 kali. Ya, ini berdasarkan reviewnya beliau, saya ambil dari Dr. Aditya Warman itu dosen di Airlangga. BMI lebih dari 30 artinya apa? Orang obes, ini kan? Kamu itu obes, meningkat 1,5 kali. Grande multi, jadi ibu hamil lebih dari 2, 3 dan seterusnya itu 1,6 kali. Postdate, ialah lebih dari 40 minggu meningkat, resikonya sekian. Makrosomia, janin besar 2, gemeli 4,46, ada miom 1,9, kalau SC 3,6. Antepartum bleeding pada antepartum 12 kali, jadi pada solusi dan sebagainya meningkat. Riwayat HPV pada persalinan sebelumnya ada 2,2, riwayat seksio 3,1. Nah, intrapartum ini induksi persalinan meningkat, waktu selama kalau lamanya di kelas 1 sekian, kelas 2 sekian, kelas 3 sekian. Kemudian di analgesia yang ILA ya, pakai intralabor analgesia, jadi yang persalinan tanpa rasa nyeri. Nah itu sudah ternyata meningkatkan sekian. Vakum meningkatkan sekian, epis meningkatkan sekian, kemudian luar biasa yang agak guyu ini waduh, epis meningkatkan 2,18 ya. Makanya kalau di APN nggak diajari epis dong ya. Nah, nggak usah epis kan, tapi kalau nggak bisa daripada budal badul ya kita epis saja. Karena kalau epis itu lukanya lebih rapi sehingga penjahitannya lebih mudah. Konioamnionitis sekian, riwayat SC sekian. Ya, jadi ini faktor resiko yang harus kita perhatikan. Ini yang tambahannya yang saya menemukan obatis lah. Nah, terus ini juga evaluasi perjalanan postpartum, kan gitu kan kita tidak mungkin kan ya melihat darah dimasukkan belas ukur sekian atau seperti urin aja ukurannya enggak ada. Satu pembalut penuh itu enggak apa ya. Ini model-modelnya seperempat pembalut itu 20 mili. Kalau setengah pembalut itu 50 mili. Kalau pembalut penuh itu 100. Ini pembalutnya yang light apa yang pagi ya, yang wing atau bukan antara gitu ada tambah perlu lagi ya. Kalau kita pakai bingkok, nah bingkok itu seperempat itu 100, setengah itu 250, kalau penuh itu 500. Satu bingkok berarti 500 berarti ada HPV gitu ya, ada pada postpartum. Kemudian kalau linen itu kita pakai apa namanya itu yang hijau-hijau itu underpad ya, underpad itu kalau seperempat 500, setengah itu 1000, almost fully itu 1500. Nah ini yang kadang-kadang repot kalau di teman-teman bidang Aisyah itu, dok di underpad satu bokong, bokongnya sama enggak? Gitu kalau pasiennya kan kadang-kadang saya lebih dari satu kita lupa pasiennya gemuk apa tidak kan. Saya bokongnya siapa? Bokongnya Mbak Kali mau bokongnya Mbak Yani. Kalau Mbak Kali warnanya kurus, makanya bokongnya kecil ya mungkin sekitar 500. Kalau ini besar kan, bokongnya 200. Satu bokong mau dipanggil. Jadi ini yang ukuran-ukuran yang apa untuk patokan kira-kira untuk patokan klinis. Ya, ini sama tadi dengan algoritmanya yang saya sampaikan di depan. Jadi kalau di dalam apa seksio ini seperti ini fillings. Nah ini yang kemarin saya alami, ini dia placental bed perdarahannya ini multiple square ya, ini dia makanya saya waduh asamnya saya baru nulis perdarahan
pasien tauhid ya adalah dapat gitu. Ya sudah kita lakukan cow gitu kan. Jadi cow itu kita lakukan apa segi 4 itu keluar dengan mikroskop dari dijahit tembus dari dalam keluar tembus masuk lagi diikat di dalam dari dalam tembus keluar minggu keluar terus ke dalam keluar lagi minggu lagi kita ikat di dalam. Jadi apa namanya kotak-kotak gitu. Jadi rahimnya itu ada kotak-kotak gitu gitu ya. Jadi itu yang membuat deg-degan kemarin. Nah, itu tentang perjalanan. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Sudah 1,5 jam, masih banyak 1,5 jam ya. Masih ada waktu ya, kita cover. Hipertensi ini juga ada quote yang bagus. Hipertensi broader of pregnancy are an important cause of sexual morbidity. Kemudian membuat mother and their babies. Jadi memang apa namanya hipertensi itu menjadi penyebab morbiditas, disabilitas, bahkan kematian baik ibu maupun bayinya ya. Jadi preeklamsi itu juga ada dulu. Kalau hipertensi itu kita mengenal ada beberapa klasifikasi hipertensi dalam kehamilan ya. Ada hipertensi kronis itu apabila dia sudah hipertensi duluan sebelum hamil nih. Kan kita yang sudah hipertensi duluan, sebelum hamil ada hipertensi kronis sebelum kehamilan. Atau kemudian yang kedua ada preeklamsi apabila kehamilan terjadi setelah kehamilan 20 minggu. Ya, setelah 20 minggu. Sebelum 20 minggu tidak sebagai preeklamsia. Kemudian yang berikutnya adalah hipertensi kronis dengan superimpos preeklamsia. Jadi dia hipertensi duluan, kemudian 20 minggu masih tetap hipertensi, yang ada tanda dan gejala preeklamsia yang lain, maka disebut sebagai superimpos preeklamsia. Kemudian yang hipertensi gestasional ini apabila apa namanya setelah lahiran tensinya nggak turun-turun, gitu, masih hipertensi gestasional. Nah, kemudian jadi 12 ini apa namanya insidensi 12% melalui di Amerika kematian di kita tinggi itu masih sesuai. Kemudian definisi preeklamsia, nah preeklamsia kalau zaman dahulu kala itu ada preeklamsia ringan, sedang, berat gitu kan ya. Kalau sekarang tidak ada yang preeklamsia dan preeklamsia berat gitu ya. Ditandai dengan kondisi fisik pada kehamilan yang ditandai dengan adanya disfungsi plasenta, kemudian yang berikutnya adalah respon maternal terhadap adanya inflamasi sistemik dengan aktivasi endotel dan koagulasi gitu ya. Jadi ada hiper apa namanya gangguan kerusakan endotel di seluruh pembuluh darah tubuh sehingga termasuk di ginjal, di otak, di paru-paru semuanya ada, sehingga terjadi kebocoran apa namanya serum cairan. Kemudian diagnosis preeklamsia ditegakkan. Nah, ini yang apa namanya respon maternal terhadap inflamasi sistemik inilah yang mendasari kenapa pada preeklamsia itu terjadi udema menyeluruh anasarka ya, bukan hanya udem kaki tapi udem menyeluruh. Gitu. Kemudian terjadi apa namanya proteinuria. Kenapa terjadi proteinuria? Karena ada disfungsi endotel di pembuluh darah ginjal sehingga terus jadi kerusakan glomerulus dan sebagainya. Kenapa terjadi hipertensi? Kan ini hipertensi tambah ada di ginjal dia kekurangan aliran darah sehingga terjadi hipoksigenasi sehingga terjadi apa namanya pembentukan renin sinogen yang terganggu perusahaan hormon itu sehingga memperparah hipertensinya. Jadi ini sangat berputar-putar, nanti kita lihat di algoritmanya gitu ya. Sehingga diagnosis preeklamsia ditegakkan berdasarkan adanya hipertensi spesifik yang disebabkan oleh kehamilan disertai dengan gangguan sistem organ ya, karena dia ada disfungsi endotel yang menyeluruh, jadi seluruh tubuh wanita terpengaruh oleh disfungsi endotel.
pada kehamilan di atas 20 minggu. Sehingga kalau ada yang misalnya ANC TM1 baru 12 minggu kurang ya diperiksa protein urin itu apa? Nggak usah. Tapi ya nggak apa-apa. Apa namanya? Murah. Jadi jika hipertensi tanpa gangguan organ spesifik bukan preeklamsia. Ya. Kemudian definisi klasik dalam. Jadi definisi klasik preeklamsia adalah adanya hipertensi dan proteinuria yang baru terjadi pada kehamilan. Ada new onset hypertension with proteinuria. Itu definisi klasiknya. Nah, kemudian udema, kalau dulu ada trias ya, ada hipertensi, proteinuria dan udim gitu ya. Nah, udim tidak lagi dipakai sebagai kriteria diagnostik karena banyak data dengan kehamilan normal. Jadi hanya udim kaki, kalau saya bilang tawaran gitu kan. Kemudian proteinuria yang tidak terkait dengan hipertensi, misalnya sindrom nefrotik gitu kan, SN itu sindrom nefrotik, gangguan pada ginjal, itu juga bukan preeklamsia. Nah, kalau ada proteinuria tetapi tidak ada hipertensi, bukan proteinuria, bukan preeklamsia gitu ya. Kemudian preeklamsia klasifikasi yang terbaru adalah preeklamsia ringan ya. Karena apa? Karena bahwa semua preeklamsia itu dianggap sebagai suatu kegawatan yang berat, yang berbahaya. Nah, hipertensi itu dikatakan, kapan sih dikatakan hipertensi? Adalah apabila tekanan sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg atau diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Ya, jadi kalau 130 per 80 apa sudah hipertensi? Gitu ya. Jadi salah satu atau dua-duanya. Pada 2 kali pemeriksaan dengan jarak 15 menit pada lengan yang sama. Jadi kalau periksa tinggi, silakan duduk 15 menit, panggil lagi di lengan yang sama, diperiksa lagi. Kemudian proteinuria, jika tidak ada proteinuria maka apakah hipertensi atau proteinnya negatif? Apakah bukan preeklamsia? Oh, nanti dulu kita lihat tanda-tanda yang lainnya. Nah, jika ada trombositopenia, trombosit kurang dari 100.000 per mikroliter atau ada gangguan ginjal, kreatininnya meningkat atau di mana tidak ada gangguan gitu, bukan orang yang sering cuci darah gitu ya, tetapi dengan hipertensi. Nah, ini juga boleh preeklamsia. Jadi hipertensi, proteinuria negatif, tapi trombositopenia, preeklamsi bukan. Preeklamsi dong, kalian ada hipertensi, ada trombositopenia, ada gangguan ginjal, dan ini atau tidak harus semuanya, tetapi salah satu boleh. Gangguan liver, ternyata ada LDH-nya meningkat, OTPT-nya meningkat atau nyeri darah gastrik, atau preeklamsia juga. Kemudian hipertensi dan edema paru, sesak, batuk-batuk. Jadi hati-hati pada teman-teman kalau kita mendekati ibu hamil, kemudian bengkak semua, nafasnya sesak, hipertensi, atau batuk-batuk lah, bukan sesak ya, batuk-batuk, wah, enggak apa-apa, kasih obat batuk, kasih batuk gitu ya, elixir dan sebagainya. Dengarkan dulu paru-parunya ya, ambil stetoskop, dengarkan kalau dia gitu, wah berarti kelihatannya penting. Jadi masih kan saya? Iya. Jadi gangguan ginjal, ini ya sampai UD4 paru. Jadi hati-hati kalau ada batuk, didengarkan dulu dengan stetoskopnya, dengarkan dulu. Kalau dia LBH-BK, wah ini UD5 paru nih, bahaya, segera itu. Kalau ada preeklamsia yang seperti itu, yang penting diberikan MPSO 4 jangan lupa. Kemudian didapatkan gejala neurologis lain, dari kepala, gangguan visus kan gitu. Jadi kalau ada orang hipertensi ditanya, kelihatannya blawur nggak Bu? Nyari kepala nggak? Oh iya nyari kepala nih, wah ini kan waduh bahaya nih, preeklamsia nih gitu ya, hati-hati. Kemudian gangguan pertumbuhan janin, nah ini ya, hipertensi,
TFU-nya kecil, gitu. Padahal 38 minggu nih, 38 minggu TFU-nya hanya seperti 7 bulan gitu kan ya. Ini kan kecil TFU-nya. Nah ini berarti ada preeklamsia karena ada apa? Karena ini ada gangguan sirkulasi utroplasenta. Mungkin kalau punya USG ya dilihat oligohydramnion, kemudian ada IUGR, kemudian ada ini dia apa di Doppler lihat ada ketemuan ARDV. Nah, jadi kenapa sih preeklamsia ringan tidak ada? Karena setiap preeklamsia merupakan kondisi yang berbahaya dan dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas dalam waktu yang singkat. Sehingga kalau kesannya ringan, wah santai. Tetapi kalau BPJS lain lagi, kalau kita menyebutkan sebagai preeklamsia, kalau tensinya tidak 170 tidak mau, udah tensi 150 bukan preeklamsia, waduh. Jadi itu aja kadang-kadang ada buruan teman-teman ini kedokteran BPJS. Jadi seperti itu. Nah, preeklamsia berat bedanya hanya di sini, tensi minimal 160, jadi lebih dari sama dengan 160 sistolik atau diastoliknya lebih dari sama dengan 110. Jadi 110 ke atas, 160 ke atas itu adalah apa namanya preeklamsia berat, tensinya segitu. Dengan pemeriksaan sama berjalan 15 menit menggunakan lengan yang sama, diulang 2 kali. Itu sikopenia, gangguan serum ginjal, kreatinin, liver sama, edema paru, bisa neurologis, pertumbuhan janin sama ya. Jadi ini adalah salah satu apa namanya grafik yang sering saya gunakan untuk menilai apa namanya dengan mudah kalau saya USG, ya, USG saya dengan cepat menekan apa ini termasuk IUGR atau tidak. IUGR itu apabila berat janin estimasi beratnya beratnya di bawah 10% gitu. Saya pada umur kehamilan 32 itu dia harusnya sekitar hampir 2 kilo, 1,8 minimal. Di sini kan minimal idealnya di sini 2 kilo, itu mendekati 2 kilo. Kalau dia 32 ya hanya 1.500 maka dia IUGR. Kalau dia lebih dari 90% maka dia sebagai BMK besar untuk masa kehamilan. Kalau kecil itu KMK kecil untuk masa kehamilan atau IUGR, uterine growth restriction. Kalau di tengah-tengah sesuai apa namanya? SGA sesuai untuk SGA sesuai dengan gestational AGA ya, appropriate untuk gestational atau SMK sesuai untuk masa kehamilan. SGA itu small for gestational sesuai masa kehamilan. KMK. Ini grafiknya, monggo sih di buku KIR juga ada ya grafiknya. Monggo yang dari WHO kalau teman-teman spesialis sana mungkin menggunakan dari IDAI ada sendiri, dari WHO ada sendiri. Kalau saya karena untuk gampangnya kita pakai dari Handlock tadi ya. Kemudian ini salah satu MJOK bahwa preeklamsia itu kriteria diagnosisnya tadi di antara ini sama ya. Ini hanya bentuk aslinya dari MJOK ya, masih belum ada perubahan, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian proteinuria itu yang asli ada pengukurannya dengan menggunakan ini S2 ini print tampung dibiarkan. Kalau dengan dipstick sekarang jadi mudahkan kita dengan stick seperti ini sendiri. Nah ini dia, ini apa grafik ruwetnya gitu ya, grafik ruwetnya bagaimana sih preeklamsia itu bisa terjadi gitu kan. Sulfit 1 kemudian apa menyebabkan VEGF yang menurun kali ini terjadi peningkatan permeabilitas dan seterusnya sehingga menjadi ujung dan proteinuria yang tadi gangguan endotelin gitu ya. Tapi nanti dengan kita ini juga sama ruwetnya. Kemudian kalau saya ringkas jadi seperti ini ya. Jadi kita ada saya urut-urut kita yang ringkas. Kalau kita ringkas itu begini jadinya. Jadi implantasi, jadi nempelnya calon bayi di tabung uter itu tadi kan ya. Terus karena sesuatu dan lain hal tadi yang VGE menurun dan sebagainya, SPP yang meningkat dan sebagainya, itu faktor-faktor apa namanya komplement yang menyebabkan memperkuat penempelan itu terganggu sehingga terjadi kegagalan invasi trofoblast. Jadi ya trofoblastnya itu dia nggak bisa menginvasi endometrium, gitu intinya gitu. Atau menginvasi tapi tidak maksimal. Sehingga kalau tidak maksimal apa?
dan dia calon plasenanya tidak baik, ini kan ya, jadi tidak baik. Kalau plasenanya tidak baik, maka aliran darahnya antara ibu dan bayi itu juga tidak bagus. Ya. Kalau aliran darah tidak bagus, padahal darah itu berfungsi untuk selain membawa makanan juga oksigen, ya kan? Terjadilah hipoksia atau iskemia plasenta. Kan gitu kan? Cerita yang ruwet-ruwet itu akhirnya menjadi hipoksia atau iskemia plasenta. Plasentanya kekurangan oksigenasi. Nah, kalau tidak ada oksigenasi, maka metabolismenya menjadi metabolisme yang sifatnya anaerob, kekurangan oksigen. Nah, metabolisme salah satu ciri metabolisme yang anaerob itu terjadilah namanya radikal bebas. Ya, nah radikal bebas inilah yang merusak dari endotel tadi. Ada stres oksidatif, jadi teroksidasi lemak, ini meningkatkan stres oksidatif, penurunan antioksidan juga memperparah stres oksidatif, sehingga terjadilah disfungsi endotel di seluruh tubuh, ya di seluruh tubuh, sehingga terjadinya macam-macam manifestasinya, ada yang bengkak, ada yang proteinurin positif dan sebagainya. Nah, terjadilah yang kita sebut sebagai preeklamsia. Dari yang dua bagian yang ruwet-ruwet tadi itu, kalau diringkas jadinya seperti ini. Ya, karena kalau perangkat itu wajib swab. Nah, yang sekarang populer adalah bagaimana sih kita bisa memprediksi bahwa ini bakal preeklamsia nih. Kita cek ininya, S-fleet 1 ya, soluble fleet 1. Tapi saya pernah tanya ke Prodia, di sini belum bisa mengecek soluble fleet 1, ya sudah nggak bisa. Jadi mencegahnya ya kita lihat faktor klinisnya aja gitu ya. Faktor risikonya kita identifikasi faktor risiko untuk kita kontrol dan kita kendalikan. Nah, inilah faktor risikonya. Ya. Nulipara itu orang yang belum pernah melahirkan level pertama, ya. Itu resikonya sekian, itu lumayan. Jadi kalau pendidikan hamil itu sudah mengantongi resiko sekian, jadi harus hati-hati. Wanita multipara yang sudah bulan dari hamil itu sekian. Kemudian umur 40 tahun atau lebih pada wanita belum pernah hamil sekian. Pada wanita multipara 40 tahun meningkat. BMI lebih dari 35 atau obes 1,5. Riwayat keluarga preeklamsia ibunya atau saudaranya sekian. Tekanan diastolik lebih dari 80, ya kan? Sekian meningkat. Proteinurin meningkat. Multiple pregnancy kembar dan sebagainya meningkat. Jadi penyakit underlying disease misalnya hipertensi meningkat, penyakit ginjal meningkatkan, DM 3 sekian, kemudian antifosfolipiid syndrome sekian. Jadi ini faktor risiko yang bisa kita deteksi. Makanya saya kalau diminta ngisi di bidang kesehatan itu saya lebih senang bicara tentang bukan bagaimana kita mengatasi, tapi bagaimana kita menghindari. Kita bicara di hulunya. Bagi orang-orang yang gemuk, wanita gemuk ya jangan hamil dulu, turunkan dulu berat badannya sehingga BMI-nya bisa normal. Ya. Orang-orang hipertensi, ayo kita obati dulu hipertensinya supaya normal dulu. Orang-orang dengan DM, kita obati dulu DM-nya. Saya punya pasien DM itu sampai hamil 6 kali bukan terus yang berhasil baru 1, ini dah hamil kedua lagi. Dan itu kemarin oleh salah satu teman dijadikan tulisan untuk laporan kasus, dipresentasikan, sudah disubmit ke jurnal, sudah bagus. Jadi sederhana sebenarnya yang kita obati DM-nya, dengan penyakit dalam sehingga terkontrol, sehingga bisa hamil dan sampai lahir. Nah ini yang direkomendasikan apa sih kalau kita ketemu preeklamsia? Rekomendasi adalah pemberian suplementasi kalsium, ya. Pemberian kalsium itu kekuatan rekomendasinya strong, walau buktinya moderate. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian aspirin dosis rendah 75 mg, itu sangat direkomendasikan. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian MgSO4, sangat direkomendasikan. Yang lain-lain, nah ini ada salah satu jurnal yang membandingkan pemberian aspirin 75 dan 150. Ternyata hasilnya ya memang lebih baik yang 150 gitu ya, bisa mencegah preeklamsia pada preterm.
Nah, yang tidak direkomendasikan ini ya, pemberian vitamin C dan vitamin E itu ternyata nggak beda nyata gitu, diberikan antara diberikan vitamin C dan vitamin E dengan yang tidak diberikan. Kalau kita mengacu dari apa namanya bagian saya tadi, bahwa di situ apa ada antioksidan, vitamin C, vitamin E itu ya, pemberian antioksidan itu ternyata hasilnya juga apa namanya sangat tidak direkomendasikan gitu ya, karena bedanya. Nah, ini perubahan apa sih yang terjadi pada ibu hamil yang normal maupun preeklamsia? Nah, ini dia. Pada target outputnya ibu hamil itu meningkat, sama-sama meningkat. Volume darahnya pada ibu normal kan volumenya meningkat, hipervolemia. Pada preeklamsia dia terjadi hipovolemia. Kemana? Serumnya bocor ke ruang ketiga, ya kan, makanya jadi bengkak semua, interstisial. Tapi dia kekurangan apa cair, volume darahnya menurun. Resistensi variabel dia menurun. Kalau pada preeklamsia meningkat, tekanan meningkat, tensinya meningkat dan seterusnya ya. Ini yang apa namanya nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian penata laksanaan tidak mutlak harus dilanggar, yang penting tidak pembatasan garam juga tidak terlalu direkomendasikan, biasa saja. Diuresis tidak perlu, kunjungan KRS setiap minggu. Kalau yang rawat inap, ya penurunan tensi, data ibu, laboratorium dan apa kesejahteraan janin. Kalau obstetrik tidak kurang dari 37 minggu, kalau preeklamsia yang tidak berat ya sudah kita observasi, pertahankan sampai anterum baru dilahirkan. Tapi kalau lebih dari 37 minggu, infarkt bisa diinduksi persalinan, konsul, bagian mata, yang ke dalam dan lain-lain. Kemudian kalau yang PEB, nah ini harus tilah balik, harus mondok rumah sakit, nggak boleh rawat jalan ya. Kalau preeklamsi yang tidak berat tadi boleh rawat jalan, kalau yang preeklamsi yang berat harus rawat jalan. Ya, harus rawat inap gitu ya, konsul FS, tilah daring, pemberian FGSO4, antihipertensi, mungkin diuretik kalau diperlukan. Kemudian apa namanya tergantung apakah mau dilahirkan atau mau dipertahankan, tergantung kondisinya, tensi dan apa kondisi ibu. Kalau dia tensinya cenderung meningkat, maka kita akhiri, kita lahirkan. Tapi kalau bisa dipertahankan ya kita pertahankan, kalau dengan syarat tensi dan lainnya membaik kan gitu ya. Kecuali kalau misalnya HELLP syndrome sudah HELLP ya harus dilahirkan begitu. Nah, kalau eklamsi bagaimana? Eklamsi itu apa sih? Eklamsi itu adanya kejang. Ya, jadi preeklamsi ditambah kejang itu namanya eklamsi. Kalau tidak kejang ya tidak eklamsi gitu ya. Atasi kejang gitu ya. Kemudian dilahirkan pada saat yang tepat. Kalau sudah kejang sudah teratasi, maka kita lahirkan tanpa memandang umur dan keadaan janin. Ya, meskipun preterm kalau dia eklamsi ya gitu ya. Ya, harus dilahirkan. Kapan kelahiran ini dia? Standarnya 48 jam setelah satu lebih keadaan ini. Kemudian obat kejang terakhir, obat antihipertensi terakhir, dan penderita mulai sadar, itu baru boleh dilahirkan. Jadi kondisinya sudah baik. Nah, bagaimana sih cara pemberian FGSO4? Ini dia. Saya rasa sudah ahli semua ya. Boleh menggunakan yang 20% maupun 40%, tetapi yang penting adalah kalau 40% yang kita encerkan, gitu ya, CC-nya kita perhatikan. Kalau yang 20% kita diencerkan lagi, gitu. Apa namanya, dosis awalnya adalah 4 gram, dosis rumahannya adalah 6 gram dengan 1 gram per jam. Jadi selama 6 jam lewat drip sampai ke jam terakhir. Nah, ini yang baru kemarin di apa kalau sudah ekspektasi neonatus juga ya, hasilnya saya tambahkan. Nah, saya itu ikut pelatihan workshop ekspektasi neonatus sudah lama, jadi waktu itu saya masih yang edisi 5 gitu ya, edisi 5 di Berinasia, sekarang sudah edisi 8 jadi apa namanya ini ambilkan yang edisi terakhir yang 8, tetapi nanti bagiannya saya tampilkan yang edisi 5 dan edisi 8. Jadi menurut saya lebih enak yang edisi 5 karena kita lebih tidak perlu menggunakan berbagai macam alat, harus menggunakan monitor dan sebagainya. Ini dia bahwa normalnya
bayi lahir itu adalah dalam kondisi baik 85% ya. 10% dia hanya perlu dikeringkan, diberikan stimulasi. 5% dia memberikan VTP, tekanan positif. Kemudian 2%-nya dengan intubasi, 0,1% itu dengan kompresi dada, dan 0,05% itu dengan kompresi dada dan epinefrin. Jadi sebagian besar bayi itu lahir normal, jadi tidak perlu diapa-apakan, hanya di EFD bisa dan seterusnya. Itu kondisi yang ada seperti itu. Nah, langkahnya adalah praregistrasi. Kalau itu kita menggali informasi apakah kehamilannya ini ATR. Kalau panjenengan sekaligus penolong persalinan kan tidak usah bertanya-tanya. Kalau di rumah sakit kan mestinya dokter anak itu datang belakangan. Itu yang ATR maupun poster kan gitu-gitu ya. Tadi sebetulnya bagaimana? Nah, kalau dia menangani sendiri kan sudah tahu ya, menggali informasi tentang ibu, riwayat kehamilan sebelumnya, USG antenatal, ada penyulit saat antenatal dan kehamilan, obat konsumsi, usia gestasi dan pelayanan mobilitas. Jadi itu yang penting. Kemudian resultasinya, kemudian tindakan resultasinya ada 2 algoritma yang saya tampilkan. Nah, ini yang saya ikut pelatihan itu apa edisi 5 American Prenatal Association, American Academy of Pediatrics AAP itu yang edisi 5. Jadi ketika bayi lahir maka kita nilai ini apakah bayi cukup bulan, dia cukup bulan, cairan amnion jernih ya, bayi bernafas menangis ya, kalau otot baik maka perawatan ya kan, hanya kehangatan biasa nafas keringkan gitu. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak dalam 30 detik maka harus berikan kehangatan, posisikan, bersihkan jalan nafas bila perlu, keringkan, rangsang reposisi, atur posisi ulang kan gitu ya. Jadi itu yang dilatih. Kemudian dinilai kalau bernafas spontan, frekuensi jantung lebih dari 100, kemerahan, maka observasi. Kalau tidak bagaimana nilai pernafasannya, frekuensi jantung dan warna kulit. Kalau dia sianosis, berikan oksigen. Kemudian frekuensi jantungnya lebih dari 100 ya observasi. Kalau FG-nya kurang dari 100 atau apnu, maka berikan VTP dalam 30 menit. Ya. Frekuensinya berapa? Frekuensinya 3:1, atau 123, 123, pada gangguan materi gangguan veterinary, gitu dan seterusnya. Berikan VTP-nya begitu hitungannya. Nah, kemudian kalau setelah di VTP frekuensi jantungnya bagus, lebih dari 100, maka perawatan transplantasi. Gitu ya. Kalau tidak, bagaimana? Lanjutkan dengan VTP dan kompresi dada. 2 orang, 3:1 nih, 3 VTP, 1 kompresi, 1 dan seterusnya. Kemudian dinilai masih kurang 100, berikan epinefrin, lanjutkan VTP, gitu terus. Ini yang apa namanya, yang edisi lama, edisi 5. Kemudian yang baru itu ini, perbedaannya di sini, antenatal counseling ini ditambahkan gitu ya. Kemudian setelah lahir, kemudian yang ditanyakan begini, waktu term of gestation, jadi usia kehamilan, tonus, breathing or crying. Jadi bedanya itu hanya 3, kita 4 ya, tonus, bernafas, cairan amnionnya tidak dinilai, bedanya di situ, cukup bulan sama dan cukup bulannya. Kemudian beda yang dari kalau yes langsung diobservasi, kalau tidak maka ini juga beda nih. Dan lihat tadi ini ada warm, dihangatkan dulu, kemudian dry, keringkan, stimulasi, posisikan, terus airway suction if needed, jadi bersihkan jalan nafas dengan yang cukup gitu ya kalau perlu ya. Ini juga berbeda ya. Tadi kan hangatkan dulu sama, terus ini posisikan ya kan, tadi setelah hangatkan dia keringkan, jadi posisikan dulu, bersihkan jalan nafas kalau perlu, baru keringkan, rangsang, reposisi gitu yang namanya. Tadi yang ini dibalik ya, warm, dry, stimulate, position. Ya, jadi bedanya di situ, hanya sedikit beda ya. Kalau dia setelah itu masih apnu, tibial atau tidak, kalau tidak langsung dirawat gabung. Kalau apnu, tekanan positif ya, VTP tadi, VTP. Nah, ini kemudian penggunaan pulse oximetry. Tadi tidak menggunakan pulse oximetry, kita menggunakan pulse oximetry. Kemudian pertimbangkan cardiac monitor, pasang EKG. Gitu ya. Kalau di pelayanan primer ya nggak bisa ya. Kalau pelayanan primer
pakai yang pertama tidak apa-apa, saya rasa masih ada kuat, waktunya kan sama, ini 1 menit gitu untuk proses sampai dengan VTP memutuskan. Kalau yang tadi 30 detik ini, kemudian 30 detik ini untuk memutuskan VTP, sama kan ya, sama-sama 1 menit. Hanya kita yang di yang edisi 5 itu kita tidak menggunakan pulse oximetry, tidak menggunakan cardiac monitor. Kalau yang di versi 8, yang terakhir itu versi 8 ini, dia sangat menyarankan menggunakan pulse oximetry dan penggunaan cardiac monitor gitu ya. Tapi misalnya punya bagusnya lebih bagus punya pulse oximetry kan yang diikatkan di lengan bayi ya, kayak mungkin harap. Nah, itu kalau misalnya sudah ada kuat heart rate-nya kurang dari 100 ya atau tidak akan proses resusitasi. Pokoknya kalau sudah di VTP kemudian membaik, maka dilakukan di pengawasan di ruang pasca resusitasi. Kalau dia masih kurang, maka ini dia ada penggunaan intubasi dan seterusnya, kemudian menggunakan CPAP dan seterusnya. Jadi di sini lebih komprehensif, tetapi sama sih ya, ini waktunya 1 menit, tidak 1 menit. Yang sebelumnya juga sama, kita 90 detik itu untuk resusitasi, 30 detik, 30 detik, 30 detik ya, sama. Kita bisa ada perbedaan ya, bedanya adalah urutan ya, perlakuan gitu ya, perlakuan. Tetapi kalau ujian tentunya ya mestinya harus pakai yang terbaru. Kalau di praktek proses resusitasi, kapan dihentikan resusitasi ya, rekomendasi itu adalah 20 menit dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kasus. Kegagalan sampai sirkulasi spontan pada BBL dan respirasi adalah selama lebih dari 20 menit dikaitkan dengan resiko kematian. Tapi masih perlu ada bukti sebagai prediktor kematian. Kemudian penghentian resusitasi tetap dengan ada pertimbangan kesediaan sumber daya, nilai dan persepsi orang tua. Jadi apakah mau kita lanjutkan dengan pemasangan CPAP ya, continuous yang terus menerus dan sebagainya atau tidak, nah itu tergantung kondisi dan pertimbangan. Saya rasa itu yang saya sampaikan, 80 sekian slide. Ini sudah ada quote yang bagus juga, no woman should give her life while giving life. Jadi bahwa tidak seharusnya seorang wanita yang memberikan kehidupan, dan itu memberikan kehidupan itu. Jadi ketika dia memberikan kehidupan, dia selainnya tidak boleh kehilangan kehidupannya. Ya, jadi alangkah listanya kita kalau kita tidak bisa menolong dengan baik. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Monggo kalau ada diskusi waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.